Seorang pria tampak kelelahan sambil memanggil teman-temannya, mempertanyakan apakah dungeon yang mereka hadapi kali ini tidak terlalu sulit. Seseorang berteriak bahwa bala bantuan dari guild sedang dalam perjalanan, mereka hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Tapi dengan situasi seperti itu, semua orang yakin kalau mereka akan mati satu persatu. Saat itulah seorang pria muncul sambil membawa sebuah buku di tangannya, menyuruh semuanya untuk mundur beberapa langkah. Semua orang refleks menoleh dan tiba-tiba hujan tombak jatuh dari atas menghantam monster di hadapan mereka. Seorang pria dengan ponsel menempel di dahinya baru sadar, menyatakan bahwa itu benar-benar dia. Ia bertanya kepada orang yang sedang menyiarkan secara langsung apakah mereka bisa melihat sosok sang Hunter of Hunters. Yang berdiri di depan mereka tak lain adalah sosok legendaris Shinbake. Seseorang yang sedang menonton siaran langsung itu melalui ponsel tampak meragukan semua ini. Baginya, sebutan Hunter of Hunters terdengar tidak masuk akal, apalagi mengingat pria itu bahkan tidak sempat hadir di wisuda putranya sendiri. Tentu saja mudah ditebak. Anak muda yang sedang mengumpat di sudut itu kemungkinan besar adalah anak dari pria brengsek itu. Seorang teman mendekat dan bertanya mengapa dia sendirian. Dengan canggung, Seyun menjawab bahwa yang lain sedang sibuk. Temannya meminta bantuan untuk mengambil foto, dan Seyun pun membantu, sambil bergumam dalam hati bahwa memang selalu begini, ayahnya selalu saja sibuk. Begitu sampai di rumah, ia melihat ibunya tampak kelelahan. Sang ibu sedang merawat adik perempuannya yang telah koma selama 12 tahun. Ia masih melakukan gerakan-gerakan kaki, mungkin untuk menjaga otot tetap lentur. Semua itu dilakukan hanya untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu adiknya bangun. Seyun bertanya mengapa ibunya tidak datang ke acara wisuda. Sang ibu hanya menjawab bahwa Seyun pasti sudah tahu alasannya. Dengan kesal, ia berteriak meminta sedikit kedamaian, mempertanyakan kenapa tidak bisa meluangkan satu hari saja. Rasanya semua orang di rumah itu hanya peduli pada adiknya saja. Tiba-tiba seseorang muncul dari belakangnya dan menegur bahwa teriakannya terlalu keras. Saat ia menoleh ke belakang, tentu saja yang berdiri di sana adalah ayahnya sendiri, Shinbake, sang Hunter of Hunters. Seyun sempat ingin bertanya bagaimana bisa pria itu sampai secepat itu. Tapi sang ayah langsung menyela, mengingatkan bahwa ia sudah pernah mengatakan untuk tidak membentak di dalam rumah. Mendengar itu, Seyun memaksakan senyum, dan ayahnya bertanya kemana ia hendak pergi. Begitu Seyun menjawab bahwa ia akan berlatih di aula, sang ayah langsung menyanggah, menyatakan bahwa ia sudah sering memperingatkan kalau dengan bakat yang dimiliki anaknya itu, menjadi seorang hunter adalah hal yang mustahil. Akan jauh lebih baik jika dia menyerah saja sejak sekarang. Tentu saja, perkataan seperti itu justru membuat Seyun semakin bersemangat untuk berlatih. Truda, pelatihnya, mencatat bahwa hari itu Seyun tampak lebih intens dari biasanya. Mereka berdua saling bertahan dengan bahu saling menekan, sampai akhirnya Truda melakukan gerakan tertentu yang memaksa Seyun untuk mundur. Seyun sempat mengerahkan sedikit kekuatannya, tapi terasa jelas bahwa tenaganya benar-benar minim. Serangannya mengarah ke Joyong dan mulai membungkus pedang, namun dalam hitungan detik semuanya dihancurkan begitu saja. Seyun langsung terkapar di tanah, tak paham apa yang baru saja terjadi. Joyong bahkan mengejek, mengatakan bahwa mungkin serangannya akan berhasil jika saja rantai miliknya tidak selemah itu. Mungkin ia akan lebih baik dalam bertarung jika tidak terus bergantung pada kekuatan itu. Beberapa saat kemudian, mereka duduk bersama di restoran. Truda berkata bahwa ia akan mentraktir makan hari itu karena telah menghajar Seyun cukup keras. Tapi Seyun langsung menolak, mengatakan bahwa tidak ada gunanya mentraktir jika sama-sama bokeh. Yang ia inginkan hanyalah agar mereka terus melanjutkan latihan. Joyong bertanya, kenapa ia masih ingin berlatih lebih keras? Ujian masuk Akademi Hunter sudah selesai, tinggal menunggu hasilnya, tapi Seyun langsung berteriak bahwa kebanyakan peserta memiliki lebih dari satu kemampuan, atau bahkan adalah para regresor. Orang-orang itu berasal dari masa depan dan entah bagaimana kembali ke masa kini, bagaimana cara kerja lini masa seperti itu pun membingungkan. Ia terus berseru, merasa dengan kemampuan kacau yang ia miliki, menjadi hunter terasa mustahil. Jika ia ingin ayahnya mengakuinya, maka ia tidak bisa hanya duduk diam dan beristirahat di rumah. Joyong menatapnya dan menurutnya semua ini justru menunjukkan bahwa Seyun sebaiknya menyerah saja. Ia sudah bisa melihat betapa anak itu bahkan tidak merasa nyaman tinggal di rumah sendiri. Kalau begini terus, cepat atau lambat, Seyun tidak akan punya tempat untuk kembali saat dunia luar mulai menghimpit.
Di luar sana, di bawah guyuran hujan, seorang reporter sedang berbicara. Sudah 100 tahun sejak monster pertama kali muncul. Puluhan tahun telah berlalu sejak makhluk-makhluk menjijikkan itu mulai menyamar sebagai manusia. Mereka menyebut diri sebagai regresor, mengklaim berasal dari masa depan yang seharusnya ada di dunia ini. Tapi semua itu hanya omong kosong untuk menipu orang-orang. Harus ditegaskan bahwa dunia ini bukanlah rumah mereka. Akan jauh lebih baik jika semua makhluk aneh itu kembali ke neraka, tempat asal mereka. Sementara orasi itu disiarkan, Seyun hanya berdiri diam, ponselnya bergetar karena panggilan masuk. Pesan hasil tes Akademi Hunter akhirnya tiba. Tak mengejutkan siapapun, ia tidak lolos. Seyun pun berteriak sendiri, mengatakan bahwa tempat ini, tempat ia hidup, sudah seperti neraka sejak awal. 10 detik kemudian ia hanya berdiri di tengah hujan seperti pecundang terjatuh ke tanah. Ponselnya kembali berdering. Ibunya menelepon. Ia mengangkat dengan nada kikuk, menanyakan ada apa, lalu terlihat kembali di rumah dengan ekspresi takut. Dokter menjelaskan bahwa ini benar-benar gila. Melihat seseorang yang koma selama 12 tahun bisa bangun dengan kondisi yang tidak terlalu buruk. Ibunya yang menangis kemudian menoleh ke seorang anak laki-laki lain dan memintanya untuk menyapa sang adik. Sudah bisa ditebak adik perempuan yang koma selama 12 tahun itu akan bangun dengan kekuatan paling tidak masuk akal di dunia ini. Dan Seyun jelas akan semakin kesal karenanya. Beberapa waktu kemudian, sang ibu mengatakan bahwa adiknya kini merasa gelisah, jadi mereka harus sering menemaninya agar bisa mulai beradaptasi dengan dunia lagi. Ia meminta Seyun untuk bergiliran menjaga adiknya, tapi Seyun menolak karena punya banyak hal yang harus dikerjakan juga. Lulus sekolah bukan berarti ia punya waktu luang sepanjang hari. Ibunya mencoba mengingatkan bahwa itu adiknya sendiri, tapi Seyun membentak, merasa tak pernah punya hubungan apapun dengannya. Bahkan tak ingat pernah bicara sekalipun. Tentu saja protagonis kita memang bukan tipe yang gampang disukai. Pria brengsek ini bahkan tidak berusaha bersikap manis, dasar menyebalkan, jaga adikmu sendiri dong. Ayahnya memperingatkan agar ia lebih sopan dalam berbicara, tapi Seyun melawan balik, menyatakan bahwa yang harus menjaga kata-kata adalah ayahnya sendiri. Ia tidak pantas mendapat semua perdebatan ini. Adik perempuannya hanya bisa berkata bahwa dia tidak suka semua ini, lalu mulai menangis. Ibunya langsung menghampiri dan menenangkan Soan, sementara Seyun hanya berdiri di tempat seperti orang bodoh setelah melontarkan semua omong kosong itu. Setelah kejadian itu, ia mulai menghabiskan setidaknya 3 hari penuh di rumah sakit bersama adiknya. Ia tahu ibunya pasti ingin agar mereka berdua bisa lebih dekat. Tapi dari cara Soan melirik ke arahnya, terlihat jelas bahwa Seyun tidak benar-benar nyaman dengan kedekatan itu. Di luar rumah sakit, Seyun tetap berlatih seperti biasa, dengan rantai-rantai lemahnya yang sudah terlihat kelelahan. Meski gagal lolos seleksi, dia tidak berhenti berlatih, tetap tekun, walau tahu latihan ini tak akan mengubah apapun. Sampai pada suatu hari, ia masuk ke ruangan dan menemukan ranjang adiknya kosong. Di luar, Soan sedang duduk sendirian di bangku taman. Saat Seyun datang dan memanggil, ia terkejut lalu berteriak, bertanya apa yang sedang dilakukan. Adiknya di luar sana memperingatkan bahwa dia tidak boleh menghilang begitu saja. Soan dengan ekspresi agak malu meminta maaf. Katanya ia merasa sesak di dalam ruangan itu dan bertanya apakah boleh duduk di luar sebentar saja. Seyun terlihat agak jengkel, tapi akhirnya mengizinkan. Mereka duduk bersama, Seyun sibuk memainkan ponselnya. Tiba-tiba Soan bertanya apakah ia membencinya. Seyun tampak bingung dan bertanya kenapa. Soan mengatakan bahwa kakaknya terlihat menyeramkan, sudah mirip seperti ayah mereka. Padahal dulu Seyun lebih imut. Seyun menjelaskan bahwa terakhir kali mereka bicara, ia masih berumur 5 tahun, jadi dia pun tak ingat lagi seperti apa dirinya waktu itu. Soan pun mengakui kalau dia juga tidak ingat. Ayah dan ibu kini tampak jauh lebih tua, dan mereka sebagai kakak adik juga sudah berubah total. Ia bahkan tidak sempat bersekolah. Entah kenapa, ia merasa seperti sendirian di dunia ini. Kata-kata itu cukup menyentuh hati Seyun karena sebenarnya ia sendiri juga merasa kesepian. Tapi Seyun menanggapi bahwa apa yang dikatakan adiknya itu tidak masuk akal. Soan punya dia, punya ibu, dan juga punya ayah. Jadi bagaimana bisa merasa sendirian? Lagi pula, ia bisa selalu mencari teman baru. Hanya karena tidak bisa sekolah, bukan berarti akan sendirian selamanya. Ucapan itu membuat Seyun mulai berpikir bahwa masuk ke Akademi Hunter bukan satu-satunya jalan untuk menjadi hunter.
Durian, pelatihnya, juga tidak pernah sekolah di sana. Masih terlalu dini untuk menyerah. Soan berterima kasih lalu berkata bahwa mereka sebaiknya kembali ke dalam. Seyun sempat bertanya bagaimana Soan bisa sampai keluar taman. Tidak ada kursi roda dan seharusnya otot-otot tubuhnya sudah benar-benar kaku karena lama koma. Tapi ternyata Soan melayang di udara. Benar, dia benar-benar mengambang. Tolong transfer 1 juta sekarang juga, ini jelas kejadian luar biasa. Seyun terkejut bertanya apa yang sedang terjadi. Soan menjelaskan bahwa selama ia tertidur, ia sebenarnya hidup di alam peri. Seyun hanya bisa melongo. Kata-kata reporter itu kembali terngiang bahwa orang-orang yang kembali dari dunia lain adalah segerombolan iblis. Ia juga teringat ucapan ayahnya sendiri bahwa bakatnya tak akan pernah cukup untuk jadi hunter. Kini ia melihat Soan melayang tenang dan bersinar. Seyun benar-benar terpukul. Lalu cerita pun berpindah ke masa lalu. Waktu itu ibunya datang ke sekolah menjemput kedua anaknya yang super dekil. Mereka mengeluh tapi berkata bahwa besok mereka akan bermain lagi dan pulang seperti biasa. Namun besok itu siapa yang bisa tahu isinya? Malamnya setelah mandi dan makan, mereka tidur. Soan pun berbaring sambil bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan keesokan harinya. Saat itu tiba-tiba muncul peri biru aneh yang berkata bahwa Soan telah terpilih untuk pergi ke dunia mereka dan bertanya apakah dia tertarik untuk menyelamatkan tempat itu. Sejak saat itu Soan menghabiskan sekitar 6 bulan di dunia tersebut. Tapi saat kembali ia mendapati bahwa di dunia nyata 12 tahun telah berlalu. Di rumah sakit, seorang pria menyatakan keyakinannya bahwa Soan adalah seorang returnee. Gelang di lengannya seharusnya adalah semacam kemampuan awaken, tapi gelang itu tidak bekerja pada mereka yang membawa kekuatan dari dunia lain. Pria itu lalu meminta Soan untuk menceritakan tentang dunia tempat ia berada. Soan menjelaskan bahwa peri sudah mengajarkan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan, cara menggunakan sihir, pengetahuan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, serta cara menghadapi sang ratu. Pria itu agak bingung dan memintanya menjelaskan lebih lanjut tentang ratu tersebut. Soan menjawab bahwa ratu itu adalah orang jahat di dunia itu dan ada janji bahwa jika ia berhasil mengalahkannya, maka ia bisa kembali ke dunia nyata. Pria itu bertanya apakah Soan kembali karena berhasil membunuh ratu tersebut, tapi Soan berteriak bahwa tidak. Ia menyelesaikan konflik itu dengan cara bicara. Ia bahkan tidak mempelajari sihir berbahaya. Namun pria itu tidak peduli. Menurutnya kekuatan returnee selalu berbahaya karena sebagian besar dari mereka telah memperoleh kekuatan yang cukup besar untuk menyelamatkan dunia lain. Itu saja sudah cukup untuk membuatnya yakin bahwa kekuatan yang diterima Soan melampaui hunter peringkat S. Terakhir, ia menambahkan bahwa biasanya kemampuan seorang returnee akan berbeda dari yang mereka miliki di dunia lain. Oleh karena itu, keluarga harus benar-benar waspada dan mencegahnya menggunakan kekuatan bagaimanapun caranya. Esok hari kantor hunter akan menghubungi Soan. Di balik pintu, Seyun mendengar semua itu dan pergi begitu saja. Ia teringat bahwa dalam tes hunter dulu, para penguji berkata bahwa kemampuan fisiknya sebenarnya cukup bagus untuk jadi hunter. Masalahnya ada pada kemampuannya. Kekuatannya sama sekali tidak berguna saat melawan monster. Ketahanan rantainya bahkan lebih buruk dari rantai biasa. Itulah sebabnya kemampuannya mendapat peringkat F. Ah sial, dikiranya punya rantai keren seperti Kurapika, ternyata cuma rantai murahan kelas receh. Lalu Soan muncul dengan wajah canggung dan bertanya apakah Seyun tidak terkejut. Ia mengatakan bahwa Seyun tidak perlu takut karena tidak ada yang berubah dari masa lalu. Tapi Seyun langsung menyuruhnya untuk enyah. Gadis malang itu terlihat menciut dan dengan lirih berkata bahwa ia lebih memilih sendirian. Soan tubuhnya sedikit gemetar, berusaha memahami kenapa semua ini terjadi, tapi Seyun malah membentaknya dan menyuruhnya pergi. Dengan hati remuk, Soan bangkit dan berjalan menjauh. Seyun kembali berada di jalan sendirian lagi. Tiba-tiba dia berhenti bertanya-tanya pada dirinya sendiri apa yang sedang dia lakukan. Kenapa dia sebegitu menyedihkannya? Di tengah kebingungan itu, dia menyadari orang-orang mulai berkumpul. Ia heran kenapa. Lalu melihat bahwa di tengah kerumunan itu ada ayahnya, seperti biasa, bersimbah darah. Ya, pria itu selalu bekerja keras sampai seperti itu. Sementara itu, di rumah sakit, Soan menatap keluar jendela, teringat pada bentakan yang baru saja diterimanya. Kakaknya benar-benar sudah berbeda, bukan lagi anak lelaki kecil seperti dulu. Mendadak tubuhnya lenyap, melesat terbang di atas kota. Ia melayang sebentar, lalu berhenti di depan taman bermain tempat mereka dulu sering bermain. Kenangan tentang ibu yang merawat mereka berdua kembali muncul di benaknya. Yang ia inginkan hanyalah kembali ke masa itu. Ia mulai menangis, mengulang-ulang keinginannya untuk kembali
hingga beberapa orang muncul dari belakang. Ia menoleh dan si pirang di sebelah kanan bertanya, apa yang sedang ia lakukan di situ? Apakah ia baik-baik saja? Soan tak tahu harus menjawab apa, dan si pria menambahkan bahwa tempat itu sudah lama ditinggalkan karena pernah terjadi dungeon break. Tidak aman bagi orang miskin untuk tidur di sekitar situ. Soan mulai mundur perlahan saat mereka semakin mendekat. Saat ia hendak berkata bahwa ia baik-baik saja dan tahu jalan pulang, tiba-tiba pria itu menghantam kepalanya. Sialan apa-apaan, Soan langsung terkulai dan jatuh ke tanah. Brengsek itu malah mengatakan bahwa kalau dia yang memukul, maka dia yang berhak memilikinya. Tapi gadis itu berdiri lagi. Pria itu terpaku, bertanya apa yang terjadi. Bagaimana bisa anak itu bangkit kembali? Dan dari ekspresinya, jelas sekali Soan tidak senang dipukul begitu saja. Teman-temannya mengejek, bertanya apakah si pirang itu tidak tahu cara menggunakan tongkat pemukul, sampai tidak bisa menghancurkan kepala anak kecil. Tapi si pria bersikeras, tongkatnya sudah kotor, jelas dia memukul sekuat tenaga. Soan sendiri bingung kenapa pria itu memukulnya seperti itu. Saat pria itu maju lagi, ia berkata bahwa mungkin cara ini akan lebih baik. Namun saat itu juga, Soan mengangkat tangannya, memperingatkan bahwa jika mereka tetap mendekat, ia akan menembak. Mereka sebaiknya mundur. 3 bocah rendahan itu jelas tidak sadar bahwa mereka sebentar lagi akan jadi korban. Lalu Soan teringat akan buku sihir yang pernah diberikan oleh Perry. Ini adalah sihir dasar bernama panah ajaib. Katanya, siapapun yang terkena panah ini tidak akan mati. Biasanya hanya menjadi batu sementara waktu. Namun saat ia menembakkan panah itu, sial, cahaya merah itu menghantam dengan keras. Ekspresi si pria berubah seketika. Soan teringat peringatan dari petugas guild bahwa begitu Returnee kembali ke dunia ini, kekuatan mereka akan berubah total. Dan ya, dia membuka kawah sedalam itu sampai terlihat 2 orang lain di belakang. Si brengsek itu tergeletak tak berbentuk, tinggal noda di tanah. Soan menatap tangannya sendiri, bertanya-tanya kenapa bisa seperti itu. Kembali ke Seyun. Di tengah kerumunan, ia melihat ayahnya sedang menggenggam tangan seorang pria. Pria dari YouTube yang sudah tak bernyawa, tubuhnya hancur. Semua orang bertanya-tanya apakah pria itu benar-benar sudah mati. Bahkan sang ayah menyadari bahwa Seyun ada di sana, menyaksikan semuanya. Masa depan. Influencer itu habis dibungkus dan ayahnya bertanya kenapa dia ada di sana dan di mana Soan berada. Seyun dengan wajah kikuk menjawab bahwa masa dia tidak boleh jalan-jalan. Sang ayah memandang tajam lalu bertanya apakah itu pertama kalinya dia melihat mayat. Seyun mengangguk. Ayahnya kemudian berkata, 4 dari 10. Itu adalah angka kematian di industri hunter tahun lalu. Dari 10 orang, 2 mengalami luka serius yang sangat parah. Biasanya sisanya trauma dan hanya berpura-pura jadi hunter. Pola itu selalu sama, baik untuk pemula maupun veteran. Ayahnya ingin memastikan bahwa anaknya benar-benar paham bahwa dunia yang mereka tinggali seperti inilah kenyataannya. Ia bertanya, apakah Seyun benar-benar yakin ingin bertahan hidup di dalam dunia seperti ini? Tiba-tiba Seyun yang ketakutan hanya menjawab tidak. Ayahnya menepuk pundaknya dan mengatakan bahwa ia sudah tahu Seyun tidak akan sanggup. Dan karena itulah bocah itu tumbuh kacau seperti sekarang. Keluarga terkutuk. Di luar rumah sakit menatap ke dalam, Seyun berpikir bahwa semuanya memang selalu begini. Dia tidak punya kemampuan apa-apa, tapi terus menyangkal kenyataan itu. Dia lemah, teringat saat ia masih kecil, sering melihat ayahnya dan para hunter dengan gaya keren mereka. Mungkin semuanya sudah mati sekarang. Seyun bahkan tidak yakin lagi apa yang sebenarnya ingin ia lakukan. Tepat saat ia bertanya-tanya apakah benar menjadi hunter adalah keinginannya, ia melihat Soan sedang terbang. Ia mendekat dengan perasaan tidak nyaman dan segera menyadari bahwa tubuh Soan berlumuran darah. Dan itu jelas dari ayah mereka. Ia menyuruh Soan turun, bertanya apakah ia terluka dan apa yang terjadi. Tapi Soan langsung tersadar dan teringat kembali bahwa seseorang pernah memperingatkannya bahwa kekuatannya bisa berbahaya. Ia mulai memohon agar kakaknya tidak mendekat, sementara Seyun masih belum paham apapun. Ia mengingat pria yang tadi ia hancurkan dengan panah, lalu berteriak agar Seyun menjauh. Dan tiba-tiba cahaya meledak di tengah hutan. Beberapa saat kemudian Seyun terlempar dan menabrak pohon, tubuhnya remuk. Di tengah kekacauan itu, Soan dikelilingi aura ungu dan seseorang mengatakan bahwa ada seorang perempuan yang sedang menghancurkan bangunan. Soan kehilangan kendali, menangis, sementara Seyun bertanya apakah dia sudah gila dan apa yang sebenarnya terjadi.
Gadis malang itu hanya bisa mengulang-ulang bahwa dia ingin berhenti, tapi di saat yang sama, ia juga berkata bahwa ia tidak ingin berhenti, sepenuhnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia berteriak agar kakaknya pergi menjauh. Pohon-pohon tumbang, serangan sihir memotong udara ke segala arah. Sekarang Seyun benar-benar mengerti kenapa reporter itu bilang bahwa para returnee berasal dari neraka. Karena ternyata memang begitu adanya. Hal yang paling menyakitkan adalah bahwa Seyun tahu, jika seseorang menggunakan kekuatan secara sembarangan di jalan, hukumannya bisa langsung eksekusi mati. Apa yang bisa dia lakukan? Ia bisa saja mencoba menghentikan Soan atau memberitahu ayah mereka. Tapi polisi pasti akan tiba jauh lebih cepat dibanding dia bisa melakukan apa-apa. Saat itu ia mulai berpikir, bertanya, apakah tidak ada hal yang bisa ia lakukan? Tapi saat melihat dirinya sendiri, ya, dia tahu, dia sama sekali tidak punya peluang melawan adiknya. Pilihan terbaik adalah lari. Lagi pula, semua ini bukan salahnya. Namun tiba-tiba ia melihat seorang anak kecil di sana, menatapnya sementara Soan terus mengamuk, berteriak bahwa ia tidak ingin melakukan semua itu. Ketika Soan membuka mata, ya Tuhan, ia melihat Seyun berlari ke arahnya dengan rantai-rantai lelah miliknya, menghindari semua serangan, sambil berteriak memanggil namanya dan menyuruhnya tenang. Di momen itu, Seyun teringat perkataan ayahnya soal tingkat kematian para hunter. Ia bahkan belum resmi jadi hunter, tapi sudah mempertaruhkan nyawanya. Tapi di sisi lain, ia sadar mempertaruhkan nyawa itulah yang memang dilakukan seorang hunter. Ia kembali berteriak, menyuruh Soan untuk tenang dan keluar dari kekacauan itu. Soan mulai bertanya-tanya kenapa kakaknya sampai sejauh ini untuk dirinya. Dia bukan lagi orang yang dulu. Lalu, peri yang dulu memberinya kekuatan muncul dan bertanya, apa masalahnya? Bukankah dia pahlawan yang telah menyelamatkan dunia mereka? Tapi Soan menjawab bahwa tidak. Di dunia itu, ia hanya dewasa secara fisik. Ia tak punya teman dan berbahaya. Ia bahkan baru tiba, tapi sudah membunuh banyak orang, dan semua orang membencinya. Namun peri itu menolak anggapan tersebut. Menurutnya, setidaknya, dia belum pernah melihat seseorang yang mau mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan orang yang katanya dibenci. Rantai milik Seyun mendekat dan di adegan berikutnya, Soan melempar tubuh kakaknya lalu memeluknya sambil menangis. Masalahnya, polisi sudah mengepung lokasi itu dan tentu saja semuanya tidak akan berjalan mulus. Seyun dalam pikirannya melihat dirinya sebagai anak kecil yang bahagia dan berkata bahwa setidaknya dia berhasil melakukan itu. Seorang pria muncul dan bertanya pada temannya, apakah dia melihat apa yang dilakukan anak itu. Dengan begitu, insiden itu ditangani oleh polisi. Mereka memastikan tidak ada yang masuk berita, tapi hasil akhirnya jelas. Soan akhirnya dijebloskan ke penjara. Seorang petugas muncul dan mengatakan waktu kunjungan telah dimulai. Saat digiring menyusuri koridor, Soan teringat betapa ibunya menangis histeris saat mendengar ia akan ditahan. Ketika pintu terbuka, ia sempat mengira yang datang adalah ibunya. Tapi ternyata ayahnya. Ia duduk dengan tubuh lunglai mencoba menjelaskan, namun ayahnya langsung memotong dan berkata bahwa ia datang untuk mengeluarkannya dari tempat itu. Wanita berkacamata yang sempat bicara dengannya punya kekuatan untuk membaca ingatan seseorang. Ia bisa melihat dalam ingatan bahwa Soan diserang terlebih dahulu dan menggunakan kekuatannya untuk membela diri. Secara hukum, tindakan itu masuk kategori pembelaan diri. Jadi jelas ia tidak bisa dipenjara karena itu. Soan yang berasal dari dunia peri memang tak paham soal istilah hukum seperti pembelaan diri, penggunaan kekuatan sah, dan sebagainya. Tapi sang ayah menjelaskan dengan sederhana. Intinya, ia tidak bersalah. Dan itulah sebabnya ia akan dibebaskan. Dengan ragu, Soan mencoba berkata bahwa ia telah membunuh seseorang. Tapi sang ayah menjawab bahwa orang yang ia tembak tidak mati. Banyak pengguna kekuatan yang bisa menyembuhkan luka parah. Mungkin sekarang orang itu sudah pulih. Penyembuh di dunia ini memang keterlaluan kuatnya. Jadi, pria itu baik-baik saja. Baiklah. Soan akhirnya menangis dan berkata bahwa ia merasa sangat lega. Ayahnya hanya diam. Lalu wanita berkacamata itu bertanya apakah mereka sudah selesai bicara. Ayahnya menjawab dari luar, ya. Kemudian wanita itu menjelaskan bahwa mereka tidak bisa membayar tagihan rumah sakit dan ia akan dikenakan sanksi karena itu. Ayahnya menjawab bahwa itu tidak masalah. Ia sudah merasa lega jika semuanya berakhir seperti ini. Wanita itu meminta agar ia tak perlu khawatir, karena semua orang di sana merasa berutang budi pada hunter hebat Shinbake. Tapi yang ingin ia tahu adalah kenapa sang ayah begitu yakin menyatakan bahwa orang yang diserang Soan pasti sudah mati.
mati. Shinbake menjawab bahwa mungkin jika Soan tahu kebenarannya, ia akan menjadi lebih stabil secara emosional. Wanita itu setuju lalu menyerahkan sebuah dokumen dan meminta pria itu membacakannya untuk putrinya. Saat membacanya, ekspresi wajah Shinbake berubah. Ia bertanya siapa yang mengirim ini. Tampaknya pria dari luar negeri itu yang datang kemarinlah yang mengirim kekacauan ini. Sementara itu, Seyun bahkan belum sepenuhnya pulih dan sudah kembali berlatih. Bakat hebat bocah itu, ya, melempar rantai ke arah kaleng kosong. Ia berdiri di depan seorang pria yang tampak tidak terkesan sama sekali. Pria itu ingin tahu siapa orang gila yang sedang berlatih itu. Pelatihnya menjawab bahwa ia juga tidak tahu. Pria itu bilang tak perlu terlalu memikirkan bocah itu. Cukup lanjutkan saja apapun yang sedang dilakukan. Tapi Seyun langsung menyela, mengeluh bahwa dia tak bisa fokus dengan komentar dari orang asing di sebelahnya. Tapi si pria malah bertanya balik, apakah itu benar-benar karena dia? Masa iya Seyun akan mengatakan bahwa di pertarungan nyata ia tak bisa fokus hanya karena gangguan kecil begitu? Gangguan-gangguan remeh seperti itu jelas akan selalu ada di dungeon. Kalau mendengar suara orang makan keripik saja sudah bikin gagal konsentrasi, berarti memang belum siap. Seyun lalu maju dan bertanya apakah orang tua itu mengenalnya. Pria itu tampak siap mengajak ribut. Seyun hendak bicara soal betapa kerasnya ia berlatih, tapi pria itu langsung berdiri dan berkata bahwa ia tidak peduli. Namun dia mengakui fisik bocah itu memang bagus, hanya saja penguasaannya benar-benar buruk. Seyun bahkan tidak sadar ketika pria itu dalam 1 detik sudah berada di belakangnya. Pria itu menjelaskan bahwa rantai-rantai yang diciptakan dari energinya sendiri itu sangat buruk karena Seyun harus terus menguras energi hanya untuk bisa mengendalikannya. Belum lagi ia menggunakan terlalu banyak tenaga untuk setiap gerakan. Dan serangan rantainya juga tidak akurat. Ia harus memahami satu hal. Para profesional tidak menggunakan tenaga berlebihan seperti itu. Pria itu mengambil kantong keripik dan berkata, inilah caranya. Dalam 1 lemparan, semua kaleng tertembus. Ia bertanya apakah Seyun mengerti sekarang. Seyun benar-benar terkejut. Yang paling gila adalah kantong keripik itu tetap utuh. Energinya tidak terganggu sedikit pun. Sementara Judong masih bingung siapa pria itu, si pria melangkah ke arah Seyun dan berkata bahwa bahkan Seyun sendiri tidak tahu kekuatan sejatinya. Ia lalu mengeluarkan sebuah gulungan dan mengatakan bahwa itu adalah alat pemanggil Returni dan menyuruhnya untuk mendekatkannya ke rantainya. Begitu menyentuhnya, item itu langsung lenyap. Pria itu mengangguk dan berkata bahwa sekarang ia mengerti. Ia bertanya, apakah Seyun ingat apa yang terjadi di rumah sakit? Karena jelas terlihat saat rantai milik Seyun menyentuh kekuatan Soan, kekuatan itu langsung padam sepenuhnya. Dengan kata lain, Seyun memiliki bakat langka yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kemampuan untuk menyegel kekuatan para Returni. Menggunakan rantai itu sebagai senjata hanyalah pemborosan bakat sejati. Seyun masih bingung bertanya bagaimana pria itu tahu semua ini dan siapa dia sebenarnya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai profesor. Jiang seorang hunter profesional sekaligus pengajar di Akademi Kemampuan Khusus. Dan hari ini dia datang untuk merekrut bocah brengsek ini. Seyun membeku mengingat bahwa dia bahkan gagal dalam tes masuk. Tapi profesor, Jiang menyuruhnya untuk tidak khawatir soal itu. Ia punya wewenang untuk mendaftarkan siswa secara langsung dan kemampuan yang dimiliki Seyun sudah cukup layak. Tapi tentu saja keputusan akhir ada di tangan Seyun sendiri. Apakah dia ingin bergabung dengan akademi atau tidak? Wajah Seyun langsung berubah canggung seperti aktor bodoh yang bingung. Hampir menangis. Ya Tuhan, dia langsung kehilangan 10 poin harga diri. Profesor Jiang hanya tertawa dan menyambutnya ke Akademi Hunter. Tapi tiba-tiba sesuatu terbang ke arahnya. Dengan cepat, Jiang berbalik dan menangkap benda itu di udara. Ternyata itu adalah surat. Dan di sanalah Shinbake muncul, marah dan memancarkan aura kuat, menuntut penjelasan dari Jiang tentang apa yang sedang direncanakannya. Jiang hanya membalas bahwa justru itu pertanyaan yang seharusnya dia ajukan. Sementara Shinbake makin naik darah, Seyun hanya bisa berdiri tanpa mengerti apa-apa. Kini berhadapan langsung, Jiang menyindir bahwa semakin ia melihat Shinbake, semakin jelas bahwa pria itu makin tua dan keriput. Harusnya mulai muncul di pertemuan-pertemuan supaya orang-orang tidak lupa wajahnya. Shinbake tak terpancing, menyuruhnya berhenti mengalihkan topik dan menjawab apa isi surat itu. Jiang menjawab bahwa itu sudah jelas, surat rekomendasi kecil untuk 2 anak itu.
Soan adalah returni dengan kemampuan peringkat S, dan Seyun memiliki kemampuan yang belum pernah ada sebelumnya. Namun Shin Bake menolak keduanya. Meski tubuh Soan lebih dewasa, ia hanya menghabiskan 6 bulan di dunia lain. Mentalitasnya masih anak-anak dan ia tidak cocok untuk masuk akademi seperti itu. Jiang tentu saja berkata bahwa Soan perlu beradaptasi. Lagi puli itu kalimat yang selalu keluar dari mulut Shin Bake sendiri. Apalagi kekuatannya sekarang terlihat makin tak terkendali. Tanpa pelatihan khusus, Soan ibarat bom waktu dan satu-satunya harapan adalah melatihnya bersama para ahli di sekolah. Namun Shin Bake berkata bahwa dirinya saja sudah cukup untuk melatih putrinya. Ia melirik ke arah Seyun dan menambahkan bahwa bocah ini tidak punya bakat. Ia perlu mengerti bahwa tekad tanpa kekuatan hanya akan berujung pada kematian. Seyun yang biasanya murung sekarang malah semangat lagi. Naik turun seperti roller coaster. Jiang tak tinggal diam. Ia menyanggah dan berkata bahwa ia menyaksikan sendiri keberanian Seyun saat melompat menyelamatkan adiknya. Ia punya keberanian yang dibutuhkan untuk jadi seorang hunter. Tapi Shin Bake membalas bahwa itu bukan keberanian, itu hanya tindakan nekat. Ia lalu menatap Seyun dan bertanya, apakah saat itu dia tahu apa kemampuan adiknya? Apakah dia benar-benar percaya bisa menghentikan kekuatan itu? Seyun yang masih kikuk mencoba menjelaskan bahwa dia hanya takut Soan akan terluka. Namun ayahnya langsung memotong dan menyatakan, itulah masalahnya. Ia tidak fokus pada hasil. Satu-satunya alasan dia masih hidup sekarang adalah karena dia beruntung. Kemampuannya berhasil kebetulan. Tapi apakah dia akan menjalani hidup sebagai hunter yang mengandalkan keberuntungan setiap saat? Profesor Jiang mungkin merekomendasikan Seyun, tapi itu tidak memberikan perlakuan khusus. Pada akhirnya, ia akan tetap masuk akademi dan akan dihancurkan oleh para pesaingnya. Astaga, ayah macam apa ini? Tidak pernah memberi semangat, malah selalu menjatuhkan anaknya. Saat pertengkaran makin panas, Seyun akhirnya tak tahan dan bertanya, kenapa ayahnya selalu seperti ini? Kenapa bahkan untuk sekali saja tak bisa bilang bahwa ia melakukan hal yang baik? Ia bahkan tidak dipuji karena menyelamatkan adiknya, hal yang seharusnya jelas-jelas pantas mendapat pengakuan. Ia nyaris hilang kendali hingga seseorang memegang lengannya. Profesor Jiang. Ia memuji Seyun mengatakan bahwa kini setelah seorang pengajar mengakuinya, ia selangkah lebih dekat ke mimpinya. Seyun menjawab dengan canggung, mengatakan bahwa itu bukan seperti yang dibayangkan. Tapi Jiang hanya menyuruhnya untuk tidak terlalu banyak berpikir. Yang perlu dilakukan hanyalah mengikuti jalan yang diyakininya. Sambil menatap rantai di tangannya, Jiang berkata bahwa ia percaya pada usaha yang telah ditunjukkan Seyun dan dengan jelas menyatakan pada ayahnya bahwa ia tak perlu peduli pada orang-orang yang tidak mau mengakuinya, terutama dari seseorang yang bahkan tak tahu apa-apa tentang dirinya. Awalnya sempat dikira Jiang ini adalah semacam anak buah Shin Bake, semacam mata-mata atau agen, tapi ternyata hubungan mereka juga tidak akur. Shin Bake kemudian berkata bahwa kini ia mengerti kenapa anak itu begitu terobsesi menjadi hunter. Pasti gara-gara pria inilah yang menanamkan harapan palsu dalam dirinya. Aura ayahnya begitu kuat sampai membuat Jiang mulai berkeringat dingin. Tapi di saat yang sama, Seyun menampar pipinya sendiri, seolah membangunkan diri dan dalam hati berterima kasih pada sang guru karena telah membantunya berpikir jernih. Ia kemudian berkata bahwa awalnya ia hanya ingin menjadi seperti ayahnya. Ia ingin diakui dan membuktikan bahwa ia bisa menang. Awalnya Seyun hanya memikirkan hal-hal menyedihkan seperti ingin diakui. Tapi hari itu di rumah sakit semuanya terasa berbeda. Dan sekarang jika memang ia sudah siap, maka ia akan menjadi seorang hunter. Bahkan jika itu berarti harus melawan ayahnya sendiri. Namun Shin Bake hanya berbalik dan mengatakan bahwa ia sudah tahu. Hanya dengan kata-kata tak akan cukup membuat bocah itu paham. Ia meletakkan tangannya di pundak anaknya, mendekat ke telinga dan berbisik agar Seyun mencoba saja. Seyun sampai bergidik. Ayahnya lalu berkata bahwa tidak lama lagi dia akan sadar kalau dia memang tidak dilahirkan untuk menempuh jalan ini. Shin Bake memberinya waktu 1 tahun untuk masuk ke Dewan Siswa. Jika ia gagal, maka dia akan dijemput paksa dan dibawa pulang. Profesor Jiang sempat ingin protes, tapi Shin Bake langsung menyuruhnya diam dan memperingatkan Seyun agar menjaga adiknya. Kekuatan Soan masih tidak stabil dan suka tidak suka hanya ada satu opsi, mengirim mereka berdua bersama. Ia harus memastikan Soan bisa hidup tenang di sekolah dan seperti syarat pertama,
Jika terjadi sesuatu, Seyun akan langsung dipulangkan. Saat ditanya apakah ia mengerti, Seyun hanya mengangguk. Ya, bocah itu tetap mendengarkan ayahnya. Dengan itu, sang ayah pun melepaskannya dan pergi. 3 orang yang tersisa hanya bisa berdiri di tempat, merasa seperti baru lolos dari eksekusi. Di luar, Profesor Jiang menyusul Shin Bake menegurnya karena terlalu berlebihan. Menyuruh bocah itu masuk ke dewan siswa. Harusnya dia tahu bahwa hanya yang terkuat yang bisa masuk ke posisi itu. Seyun baru tahun pertama dengan peringkat F, itu mustahil. Shin Bake hanya menjawab bahwa jika anak itu cukup berani untuk berkata langsung bahwa ia akan jadi hunter, maka itu adalah syarat paling minimum yang harus bisa ia capai. Jiang terus membujuk, tapi Shin Bake berkata bahwa ia sebenarnya tidak pernah ingin menyeret siapapun ke jalan ini. Tapi mengingat Seyun sendiri yang bilang ingin jadi seperti dirinya. Ya, pada akhirnya Shin Bake mengaku telah menyeretnya juga. Kembali ke rumah sakit, Seyun memandangi surat penerimaan dan senyum lebar terpancar di wajahnya. Bulan Februari pun berakhir. Disinilah dia masih berlatih dengan rantai lelahnya. Maret datang dengan kejutan. Itu kapal menuju Akademi Hunter dan sekarang sedang berangkat. Bab berikutnya dimulai. Seseorang berkata, dia pasti bohong. Masih ada orang di sana. Seluruh tempat terbakar. Sepertinya itu sang ayah dengan tangan yang telah membantai semuanya. Dan Seyun berteriak menyatakan bahwa seorang hunter tidak seharusnya bertindak seperti itu. Tiba-tiba ia terbangun di tempat tidur, rambut putih. Tapi tunggu, itu bukan protagonis kita. Siapa dia? Tidak usah terlalu ditebak sekarang, semuanya akan terungkap nanti. Seorang berkacamata bertanya apakah dia baik-baik saja, karena terlihat seperti sedang berteriak dalam tidurnya. Si pemilik rambut putih menjawab bahwa dia baik. Pria berkacamata lalu menebak bahwa dia pasti siswa baru, karena ini pertama kalinya ia melihat wajah itu. Ia pun memperkenalkan diri sebagai Purium, siswa tahun kedua, yang berambut putih mengulurkan tangan dan berkata namanya Siel Subin. Senang bertemu. Mereka sedang berada di atas kapal. Sementara itu, di tempat lain, Soan dan Seyun sedang melihat sebuah kotak penuh perlengkapan, bertanya-tanya kenapa mereka mendapatkan begitu banyak barang. Apakah ini bakal jadi ark bertahan hidup di hutan ala Hunter x Hunter? Kalau iya, seru juga. Ternyata itu koper milik Seyun dan sepertinya dia mencuri banyak barang dari ayahnya. Astaga. Seyun sedang melamun sendirian saat Soan tiba-tiba berdiri dan bilang ingin berkeliling. Seyun melarangnya pergi sendirian, tapi Soan berkata akan menelepon jika ada apa-apa. Ia sudah tahu kamarnya nomor 105. Seyun hanya bisa terdiam, mulai menyadari bahwa dia seperti sedang membesarkan anak kecil. Ia menatap keluar jendela, berpikir bahwa yang terpenting sekarang adalah memikirkan apa yang bisa mereka lakukan demi ibu. Sementara itu, seorang cowok pirang berdiri di dek mengatakan bahwa hidup baru di sekolah ini akan penuh pertemuan, dan ia harus berteman dengan orang-orang kuat agar hidupnya lebih mudah. Tapi itu hanya pola pikir pemula, dan itulah alasan kenapa Purium bertingkah seperti itu. Kelihatannya otaknya memang agak longgar, dan 2 temannya sedang mencoba memahami omongan anehnya. Si pirang akhirnya kembali normal dan berkata bahwa berteman dengan sesama siswa itu bagus. Tapi lain kali, lebih baik bawa cewek cantik yang seumuran. Si berkacamata meminta maaf sambil menjelaskan bahwa Wujun memang agak kecanduan cewek. Tapi dia tidak menyalahkan anak nakal itu. Wujun sendiri mengeluh karena sudah keliling kemana-mana, tapi belum melihat siapa-siapa. Tapi lihat siapa yang akhirnya dia lihat. Seorang gadis sedang memberi makan burung. Ia tampak sedih karena burung-burung itu tidak tertarik pada keripiknya. Tiba-tiba bungkus keripiknya terjatuh. Di saat yang sama, Wujun muncul, memungutnya dan mengembalikannya. Soan mengucapkan terima kasih dengan wajah manis, tapi pria ini otaknya benar-benar tidak stabil. Langsung saja dia bilang bahwa meski burung-burung itu tidak tertarik padanya, tapi dia berhasil menarik perhatian seseorang, yakni dirinya. Soan terlihat kebingungan, sementara temannya bertanya, apakah membiarkan orang gila ini berkeliaran seperti ini tidak masalah. Purium menjawab bahwa karena Soan tidak lari, maka ini revolusi. Banyak orang di tempat itu sebelumnya juga ikut revolusi, hanya saja harganya sangat mahal. Suven berkata, itu wajar. Lagi pula, siapapun yang lulus dari akademi ini tidak perlu khawatir soal pekerjaan lagi. Namun, ia kembali teringat pada Hunter yang membakar segalanya. Ia berkata tidak semua orang pantas menyandang kualifikasi itu. Purium lalu melirik dan bertanya kemana Wujun pergi bersama gadis itu. Ia menyarankan agar mereka mengikutinya karena pria itu tidak waras.
Dan benar saja, adegan berikutnya mereka sudah berada di kamar. Soan membawa pria itu entah untuk dikenalkan atau dilaporkan. Karena sesaat kemudian, ia berkata pada Seyun bahwa lebih baik melupakannya saja. Pria itu menguntitnya. Woo Jun sempat bertanya apakah Soan punya pacar, bahkan sempat menyentuhnya. Detik berikutnya, dari luar kamar, teman-temannya melihat si tolol itu terlempar keluar ruangan. Ia bilang ke Seyun bahwa mereka bisa ngobrol sedikit, tapi Soan langsung menghajarnya. Si berkacamata datang membantu, sementara Subin hanya duduk terpaku, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Adegan berganti. Seyun menjelaskan bahwa Soan sudah tertidur selama 12 tahun. Seketika itu juga, para cowok itu langsung minta maaf ke Soan, mengatakan bahwa mereka tidak tahu sama sekali. Seyun berkata tidak apa-apa, dan ia juga meminta maaf karena tiba-tiba menyerang. Si berkacamata lalu menyebut bahwa dirinya dan Subin seumuran dengan Seyun dan mengulurkan tangan menyapa. Tapi karena wajah Seyun yang ganteng dan datar itu, ia tidak begitu peduli untuk membalas sapaan. Beberapa saat kemudian di luar, Puryum bertanya apakah Seyun masuk ke jurusan Hunter. Seyun menjawab iya. Pria itu ingin tahu apakah ada Hunter favorit yang dia kagumi. Seyun menjawab bahwa secara pribadi tidak ada. Ayahnya adalah seorang hunter, jadi dia sedikit banyak terpengaruh. Puryum lalu sadar bahwa nama lengkapnya Jae Seyun dan bertanya apakah dia kenal Shin Bake. Dan ya, seperti yang kita bayangkan, mata Subin langsung membelalak. Ia mengingat jelas siapa bajingan itu. Dan saat Seyun menjawab, ya, itu ayahnya. Subin langsung membeku. Teman-teman lain terkejut bertanya apakah itu serius mengatakan mereka penggemar Shin Bake dan segala macamnya. Tapi Subin tahu betul siapa Jae Shin Bake. Kini, dia hanya bisa duduk di sana, tidak tahu bagaimana harus memproses fakta bahwa anak dari orang itu ada tepat di depannya. Puryum berkata bahwa ayah Seyun adalah panutan. Saat dia masih muda dan bermimpi jadi hunter, ia selalu menjadikan Shin Bake sebagai sumber inspirasi. Seyun bertanya balik, apakah sekarang dia tidak ingin jadi hunter lagi? Dan Puryum menjelaskan bahwa sekarang dia masuk jurusan rekayasa sihir. Dia tidak punya bakat jadi hunter. Ya, karena dia peringkat E. Seyun pun berpikir, kalau begitu, dan dia sendiri bahkan peringkat F, dan saat itu juga Soan menyela mengucapkan hal itu dengan lantang, membuat ketiganya langsung kaget. Seyun jadi canggung dan Puryum ingin tahu bagaimana bisa seseorang peringkat F diterima di Akademi Hunter. Sebelum Seyun sempat menjawab, Subin sudah menyela lebih dulu, menjelaskan bahwa mereka masuk lewat jalur rekomendasi. Ia menggaruk kepala, menoleh ke kanan dan kiri, dan rasanya makin lama makin menyebalkan. Kemungkinan besar nanti kita bakal benci cowok ini. Lalu dia memanggil Puryum dan berkata bahwa kalau dia rajin latihan, mungkin suatu saat dia juga bisa jadi hunter seperti dirinya. Atau setidaknya bisa masuk ke jurusan ini dan ikut ujian. Sudah jelas di kepala Subin, Seyun terlihat seperti anak manja yang bisa masuk hanya karena punya ayah terkenal. Perjalanan di kapal berlanjut. Puryum mengajari Soan main Nintendo Switch. Woo Jun masih sok ganteng ke cewek-cewek. Sementara itu, Seyun mondar-mandir tidak tenang. Saat itulah ia melihat Woo Jun berdiri di pinggir kapal dan ia menghampirinya bertanya apakah dia mabuk laut. Woo Jun menjawab iya dan Seyun berdiri di sampingnya. Lalu Woo Jun bertanya kenapa dia ingin jadi hunter. Seyun sempat ingin bicara soal ayahnya, tapi Subin langsung menyela dan bilang bahwa bukan itu yang ditanyakan. Ia ingin tahu apa keyakinan Seyun, apa prinsip hidupnya. Tiba-tiba pria itu berubah jadi mode pelatih jiwa. Seyun sempat terdiam, mengingat momen saat ia melihat bayangan masa kecilnya. Tapi ia mengaku tidak yakin. Ia belum pernah berpikir sampai sejauh itu. Subin lalu berkata, ketika seseorang melihat berita, mereka bisa melihat berbagai tipe orang yang jadi hunter. Beberapa hanya ingin uang mudah atau ketenaran. Seyun mengangguk. Memang ada orang-orang seperti itu. Tapi Subin belum selesai. Ia berkata bahwa orang-orang seperti itu tidak mengerti bahwa menjadi hunter tidak hanya soal keuntungan, tapi juga tanggung jawab. Dan itulah sebabnya ia membenci hunter. Seyun bingung dan bertanya, kalau begitu kenapa dia sendiri ingin menjadi hunter? Subin menjawab, karena ia ingin jadi seseorang yang bisa menyelamatkan semua orang. Dan itulah sebabnya ia ingin memperingatkan Seyun untuk tidak masuk akademi. Seyun terdiam sejenak dan bertanya, maksudnya apa? Subin menjelaskan bahwa sungguh konyol ketika tadi Seyun bilang ke Puryum bahwa dia juga bisa jadi hunter meski peringkat E. Begitu seseorang awaken, maka ranknya tidak akan pernah berubah. Selain itu, masuk ke akademi ini butuh biaya yang sangat besar. Kecuali kamu punya koneksi
Atau seperti dirinya punya ayah kaya yang bisa membayar semuanya. Sayangnya, Subin tidak tahu kalau ayah Seyun justru bukan tipe pendukung. Seyun langsung memperingatkan agar berhati-hati dalam bicara. Selain itu, dia di sini karena mengembangkan kekuatannya lewat latihan bertahun-tahun. Subin membalas bahwa awakening tidak ada hubungannya dengan kerja keras. Kalau kekuatannya muncul baru-baru ini, itu artinya selama ini dia tidak tahu kalau dia punya itu atau belum menyadari bagaimana cara menggunakannya. Semua itu hanyalah keberuntungan. Fakta bahwa dia bisa masuk lewat rekomendasi meski peringkat F dan bahkan berada di tempat yang sama dengan Subin, semua itu hanya karena keberuntungan. Dan jika dia masih mengklaim akan menjadi hunter tanpa mengakui fakta itu, maka dia tidak dewasa. Secara mental dia sama kekanakannya seperti adiknya. Tentu saja Seyun langsung melayangkan pukulan. Dari arah dan kekuatan kelihatannya bakal mengenai wajah Subin langsung. Tapi entah kenapa sesuatu terjadi. Pukulan itu tidak mendarat, bahkan lebih parah Soan yang melihat langsung kaget. Dan ketika ia menoleh, Seyun sudah terkapar di lantai. Soan bertanya apa yang terjadi dan Subin berkata bahwa dia hanya terpeleset, tapi tidak apa-apa. Seyun sendiri tidak paham apa yang terjadi. Karena tepat saat pukulannya hampir menghantam wajah Subin, arah tubuhnya tiba-tiba berubah dan dia jatuh. Dan si brengsek itu malah berbalik ke arah Seyun dan berkata bahwa orang seperti dirinya yang tidak bisa mengontrol emosi dan langsung main pukul hanya akan mencoreng nama Hunter. Ia berbalik dan menyuruhnya untuk menyerah saja kalau masih punya otak. Tapi kemudian sesuatu meraih kakinya. Rantai porselen milik Seyun muncul lagi. Soan terkejut dan kini justru Seyun yang tergeletak di lantai. Tapi ia langsung berkata bahwa mungkin memang ia bisa sampai di tempat ini karena keberuntungan semata. Tapi tidak mungkin dia akan menyerah atas keinginannya sendiri. Subin hanya menjawab bahwa dia boleh saja tetap di sini selama yang dia mau, tapi dengan peringkat seperti itu, dia tidak akan bisa bertahan. Dan Seyun membalas dengan tantangan. Kalau begitu, ia ingin melihat sendiri jawabannya. Mereka sepakat untuk bertemu tengah malam. Serius, duel malam-malam, anak ini macam ngajak romantis duel segala. Beberapa saat kemudian hujan deras mengguyur, dan Soan teringat ucapan Perry yang bilang ia tidak ingin menghilang. Ia tiba-tiba terbangun dan sadar bahwa ia sendirian di kamar. Ia berdiri dan memanggil nama Seyun, tapi tidak menemukannya. Ia keluar ke lorong bertanya-tanya kemana kakaknya pergi dengan rasa takut di dada. Tiba-tiba Wujun muncul di belakangnya, mengejutkannya dan bertanya apa yang dia lakukan di sana. Soan malah balik bertanya hal yang sama. Wujun bilang mereka sedang menyiapkan sesuatu di salah satu ruangan dan mengajaknya ikut. Soan langsung ceria dan mengiyakan, lupa sama sekali soal Seyun. Begitu sampai di ruangan, tampak sekelompok anak sedang tertawa. Mungkin calon istri pertama kita muncul di sini. Tapi saat Wujun melihat wajah Soan, dia langsung salah tingkah. Ia berbalik dan bilang ke temannya, Uni, bahwa dia ingin pergi. Uni bertanya kenapa, dan Wujun berkata bahwa dia tidak tahu kalau gadis itu akan ada di sana. Soan sendiri melangkah masuk dengan senyum lebar mengatakan bahwa tempat itu penuh makanan. Gadis berambut oranye menyuruh Wujun duduk, jangan berdiri kayak orang bodoh. Wujun akhirnya menyerah dan ikut duduk. Gadis itu bertanya siapa si 188 baru itu. Dan Wujun menjawab bahwa Soan adalah temannya teman atau semacamnya. Saat Soan menyapa, si gadis tidak terlihat senang sama sekali. Apa yang terjadi di kapal ini penuh drama. Puryum tampak bingung melihat Soan di sana, lalu bertanya kemana Seyun pergi. Soan berkata dia tidak tahu karena saat bangun, Seyun sudah tidak ada. Puryum juga menyadari bahwa Subin tidak ada di kamar dan interaksi aneh di antara mereka tadi jelas menunjukkan ada sesuatu di antara keduanya. Tepat saat itu, kedua anak laki-laki itu sedang berhadapan. Seyun bertanya kenapa Subin membawa jas hujan. Subin menjawab dengan santai karena sedang hujan. Tapi bagaimana bisa bertarung sambil memegang payung? Seyun bilang justru itu cara terbaik untuk menjaga tubuh tetap kering. Mereka berdua saling menatap, sama-sama berpikir bahwa lawannya idiot. Lalu mereka mulai mengaktifkan kekuatan mereka. Subin menjelaskan bahwa kekuatan miliknya adalah roh air. Karena saat itu hujan dan mereka dikelilingi laut, kekuatannya semakin diperkuat. Jika ia kehilangan kendali, Seyun bisa mati. Tapi Seyun hanya melempar payung dan berkata, bukankah dia yang memulai semua ini? Subin mengangguk. Maka dimulailah. Roh air melesat ke arah Seyun dan melepaskan tembakan sinar laser tepatnya. Seyun menghindar, mengejutkan Subin.
Ia langsung mengaktifkan rantainya dan melemparkannya ke arah Subin. Subin mengangguk, mengakui itu cukup mengesankan. Tapi tentu saja rantai itu langsung hancur. Menurut Subin, bukan berarti jelek, hanya saja aneh bahwa rantai itu lebih lemah dari rantai biasa. Seyun terkejut, Subin ternyata memiliki dua roh. Yang digunakan sekarang benar-benar tidak akan memberi peluang. Rantai itu terlalu lemah, tidak bisa dipakai untuk menyerang ataupun bertahan. Kini Seyun hanya bisa mengandalkan kelincahannya. Ia berputar-putar menghindari serangan. Ia melemparkan rantai lagi, tapi kembali pecah menghantam tembok. Subin bahkan mengejek apakah itu satu-satunya trik yang dia miliki. Ia bilang seharusnya Seyun sadar bahwa ia bahkan belum bergerak sejengkal pun sejak duel dimulai. Sudah waktunya Seyun paham bahwa dia memang tidak pantas berada di sini. Tapi Seyun menjawab, justru karena dia belum bergerak sejengkal pun, dia tidak menyadarinya. Subin melihat ke bawah dan di sana rantai kecil sudah melilit di sekitar sepatunya. Dan yang lebih parah, rantai itu sudah terpasang ke jeruji besi sebelum Subin bisa melakukan apapun. Dalam satu gerakan, Seyun menariknya dan Subin terhempas ke dinding. Seyun berkata bahwa ia hanya menggunakan trik itu berulang kali karena itu satu-satunya hal yang bisa ia lakukan. Awalnya terlihat seperti akan meluncurkan kata-kata epik, tapi nyatanya dia malah mempermalukan dirinya sendiri. Kini ia benar-benar mempermalukan Subin. Ia menyindir bahwa Subin pasti cuma menggertak. Karena kalau benar dia peringkat tinggi, tidak mungkin dia bisa dikalahkan oleh hunter peringkat F sepertinya. Ekspresi Subin berubah. Ia berkata, kalau begitu sudah waktunya bertarung dengan serius. Seyun menjawab, kalau begitu silakan datang. Tapi kita beralih ke ruangan lain. Tempat seorang cowok kekar sedang berkata bahwa ini curang. Sepertinya salah satu gadis menarik karakter SS penuh dengan statistik pertahanan dan kekuatan yang absurd. Si gadis terlihat canggung, bilang bahwa dia hanya beruntung. Soan bertanya, ini permainan apa? Mereka menjelaskan bahwa ini permainan papan. Game ini menganalisis kekuatan pembuatnya, lalu menciptakan karakter yang mencerminkan kekuatan tersebut. Gila, artinya gadis itu memang peringkat S, overpowered. Kini giliran Purium yang menekan tombol. Ia mendapatkan penyihir peringkat B. Nggak terlalu wow. Secara konsep, game ini keren. Tapi rasanya bikin frustrasi kalau di dunia nyata juga begini. Purium menjelaskan bahwa teknologi yang digunakan dalam permainan ini juga dipakai dalam alat pelatihan mereka. Ia menyerahkan alat itu ke Soan dan memintanya mencoba. Untungnya benda itu tidak aktif. Tapi Soan terlihat sedih, ingin tahu kenapa tidak bisa. Purium sendiri bingung, Wujun juga tidak tahu. Gadis berambut oranye bilang mungkin Soan terlalu lemah atau tidak punya cukup kekuatan. Tiba-tiba perangkat itu mengeluarkan suara dan berkata bahwa kemampuan pemain nomor 5 tidak dapat dianalisis. Dan kemungkinan besar dia adalah seorang regresor. Permainannya eksplisit, menampilkan adegan di mana gadis itu disiksa. Semua orang langsung terkejut dan Soan mendapatkan kelas rahasia secara acak. Semua orang bersorak, menyatakan iri dan berkata bahwa itu gila. Wujun pun berbalik dan bertanya, apakah semua itu benar? Lalu ia teringat ucapan Jang yang menyuruh Soan agar merahasiakan identitasnya sebagai Returnee dengan cara apapun. Saat Soan bertanya kenapa, ia menjelaskan bahwa sebagian besar regresor datang dengan banyak masalah seperti dirinya yang kehilangan 12 tahun hidupnya, dan karena itu mereka kesulitan menyesuaikan diri di masyarakat. Banyak yang berakhir melakukan kejahatan dan akhirnya dipandang rendah. Itulah sebabnya banyak yang menganggap mereka bencana berjalan. Dengan reputasi seperti itu, lebih baik tidak ada yang tahu, atau dia akan terus-menerus dihakimi. Kembali ke permainan. Soan terlihat canggung, berusaha menjelaskan sesuatu. Tapi Wujun hanya menyuruhnya langsung bicara dan berhenti menghindar. Ia ingin mendengar ceritanya. Ia tampak antusias, penasaran dengan dunia lain dan apa yang terjadi di sana. Soan mendapatkan kelas Dragon Slayer dan semua orang makin penasaran ingin tahu lebih jauh. Meski mereka tampak senang, Soan seharusnya tahu bahwa itu adalah sesuatu yang harus disembunyikan. Tapi sayangnya, dia masih anak-anak, mudah terpengaruh dan terlihat senang karena tidak ada yang takut padanya. Gadis berambut coklat berkata bahwa mereka tidak peduli soal itu. Dan saat itu, Soan terlihat bersemangat dan berkata kalau begitu, ia akan menceritakannya. Tentu saja gadis berambut oranye tampaknya tidak suka semua ini.
Ia langsung berkata bahwa ia pernah dengar kalau para regresor harus menghadapi banyak makhluk dan musuh. Ia bertanya, apakah Soan sudah pernah membunuh seseorang? Soan langsung teringat pada pria yang dadanya pernah ia tembus dengan sihir panah. Namun saat momen itu mulai memuncak lagi, kita kembali ke tempat duel, di mana Subin berkata bahwa meskipun teknik dan strategi Seyun cukup bagus, semua itu tetap tidak cukup, karena pada akhirnya ia tetap terjatuh. Dan dari situ, Seyun seharusnya menyadari bahwa kadang-kadang kekuatan instan yang dimiliki seseorang bisa jauh lebih kuat daripada semua kerja keras yang telah dilakukan orang lain. Itulah alasan banyak orang menyerah pada impiannya, hanya karena memiliki peringkat rendah. Sementara orang lain, kamera menyorot Soan, mendapatkan kemampuan luar biasa begitu saja dan langsung menjadi tak tersentuh. Begitulah dunia ini, baik itu kekuatan, koneksi keluarga, atau kemampuan, semua punya batas. Dan seseorang tidak akan bisa melampaui batas itu hanya dengan tekad dan kekuatan otot semata. Ketika Seyun masuk ke Akademi Hunter nanti, dia akan menemukan bahwa di sana ada orang-orang yang jauh lebih kejam dan lebih kuat darinya. Singkatnya, dia hanya akan pergi ke sana untuk menderita. Tapi Seyun menjawab bahwa ayahnya bukanlah peringkat S, bahkan bukan peringkat A saat ia memulai. Namun ia berhasil lebih banyak daripada siapapun di atas peringkat A. Ia membersihkan dungeon Arang dan S-Rank berkali-kali dan menyelamatkan banyak orang. Semua itu ia lakukan murni karena kerja keras. Ia memang peringkat F, tapi ia tidak akan menyerah semudah itu. Subin lalu bertanya apakah semua itu ia tahu karena ayahnya. Dan bertanya apakah ia ingat soal gerbang S-Rank yang muncul di kota Mapapo 7 tahun lalu. Seyun mengernyit dan bertanya kenapa Subin tiba-tiba membahas itu. Subin menjawab bahwa gerbang itu menewaskan banyak orang, bukan hanya karena monster, tapi juga karena kekuatan para hunter itu sendiri. Seyun hendak mengatakan bahwa para hunter pasti punya alasan. Tapi Subin memotong dan berkata bahwa ayah Seyun adalah orang yang membunuh adik perempuan Subin saat itu. Dan baginya sangat konyol saat seseorang berkata bahwa tidak ada pilihan selain mengorbankan banyak orang demi menyelamatkan beberapa. Seorang hunter seharusnya melindungi semua orang. Sekali lagi, Subin bertanya apa yang sebenarnya ingin dilakukan Seyun lewat semua ini, dan jenis hunter seperti apa yang ingin dia jadi. Sementara itu, seseorang yang mencurigakan terlihat menguping dari kejauhan. Dan kita kembali ke momen di mana gadis berambut oranye bertanya apakah Soan pernah membunuh seseorang. Semua orang terdiam, dan jelas Soan jadi sangat canggung. Ucapannya mulai terbata dan tiba-tiba ia berdiri, bilang mau ke kamar mandi. Ia memegang dadanya, terlihat malu, lalu lari dari ruangan. Si tolol Wujun tertawa dan Puryum langsung menegur Midori bertanya kenapa dia membahas hal itu tiba-tiba. Midori sedikit meminta maaf sambil berkata bahwa gadis itu dari jurusan teknik sihir, bukan jurusan hunter. Tapi Puryum menyanggah. Ia bilang Soan masuk ke jurusan hunter. Mendadak wajah Midori berubah dan ia berkata bahwa kalau begitu Soan belum siap. Seorang hunter bukan cuma ditugaskan membunuh makhluk. Terkadang mereka harus mengambil nyawa manusia juga. Dan dengan pola pikir seperti itu, dia belum pantas berada di tempat ini. Sementara itu, Soan sudah sampai di bagian lain kapal. Jantungnya berdebar kencang dan ia terus bertanya-tanya kenapa ia lari. Padahal ia bisa saja menjawab bahwa dia belum pernah membunuh siapapun. Tapi hanya dengan mengingat momen saat ia menembakkan panah itu, jantungnya makin berdebar. Ia masih merasa tidak pantas berada di tempat ini. Sekali lagi ia teringat pada sang peri dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar akan bisa mendapatkan teman baru. Saat itulah seseorang muncul di sampingnya. Gadis yang tadi ikut bermain game juga menyapanya dan memperkenalkan diri sebagai Modan. Ia bertanya apakah Soan ingin kembali ke ruangan dan bermain, tapi Soan hanya berkata tidak. Modan menjawab bahwa sayang sekali. Ini pertama kalinya ia melihat seseorang mendapatkan kelas rahasia. Soan meminta maaf tapi mengatakan bahwa dia belum yakin apakah ia ingin ikut serta. Mengingat semua yang telah ia alami membuatnya takut. Gadis lain, Maud, berkata bahwa dia mengerti perasaan itu. Dia sendiri baru mengalami awakening saat sudah di SMA. Masalahnya itu terjadi saat sedang di tengah kelas. Ia kehilangan kendali dan banyak temannya terluka parah. Tapi meskipun begitu, dia tetap percaya pada dirinya sendiri. Ia tak akan membiarkan siapapun menakut-nakutinya, terutama karena ia berhasil mengendalikan kekuatannya dan bertahan dari kejadian itu. Yang harus dilakukan hanyalah berusaha lebih keras agar kejadian seperti itu tak terjadi lagi.
Soan lalu teringat saat dia berbicara dengan San, peri dari dunia mimpi, dan bertanya, apakah dulu pernah ada batu menangis di tempat itu dan bagaimana bisa bergerak. San menjelaskan bahwa ia hanya berbicara pada batu itu, lalu batu itu pun pergi. Memang benar, itu adalah batu menangis. Kini semuanya jadi masuk akal. San melanjutkan, ia berbagi rasa sakit dengan batu itu, dan dengan begitu si batu merasa lebih baik dan memilih untuk pergi. Batu itu, awan-awan berbentuk orang, semuanya berbagi air mata yang sama. Dan dari situlah banyak persahabatan lahir. Soan tersenyum dan berkata bahwa San benar. Yang ia butuhkan sekarang hanyalah mencoba. Saat mereka hendak kembali ke kamar, sebuah serangan terjadi dan menarik perhatian mereka. Mereka mengikuti suara itu dan tentu saja berakhir tepat di tengah pertarungan Seyun. Saat Subin sedang berbicara soal insiden Mapo 7 tahun lalu, Seyun menjawab bahwa tak ada yang menyalahkan ayahnya karena memang dia tidak bersalah. Saat itu ia punya alasan dan tindakan itu memang diperlukan. Tapi saat Subin berteriak bahwa adiknya meninggal dan ayahnya adalah pembunuhnya, Soan langsung kaget dan bersembunyi, mencoba memahami percakapan mereka. Ia hanya bisa mendengar dengan jelas bahwa 7 tahun lalu ayahnya telah membunuh adik Subin. Lalu Subin bertanya, kenapa Seyun ingin jadi hunter? Seyun menjawab bahwa dia tahu Subin ingin jadi hunter yang menyelamatkan semua orang. Tapi dirinya, ia bahkan tak pernah memikirkan seperti apa hunter yang ingin ia jadikan panutan. Ia yakin banyak orang di kapal ini punya perasaan yang sama. Tapi entah ia punya tujuan atau tidak, yang terpenting adalah ia serius menjalani ini dan memberikan yang terbaik. Dan itu sudah cukup. Pernyataan itu justru membuat Subin semakin marah. Katanya mereka benar-benar berbeda. Ia menyerang lagi, tapi kali ini Seyun berhasil menghindar, menangkis ke arah perut, dan melemparnya ke tanah. Subin tampaknya memang tidak waras. Tiba-tiba ia menjerit, dan cahaya laser melonjak dari tubuhnya menembus awan. Salah satu roh air melesat ke wajah Seyun dan menghantamnya ke tanah. Tapi ia menyadari sesuatu yang aneh. Roh-roh itu mulai menghilang. Seyun bangkit kembali dan kali ini benar-benar melayangkan pukulan ke wajah Subin. Saat itu ia sadar bahwa ada segel kekuatan yang tiba-tiba muncul di lengan Subin. Kemungkinan besar itu terjadi saat Seyun sebelumnya meraih perutnya. Subin bingung, bagaimana mungkin siswa biasa punya alat seperti itu? Sudah jelas, bocah itu mencuri semua alat dari ayahnya. Seyun pun mengakui bahwa meski ia tetap sering kalah dan babak belur, ia tak akan menyerah. Subin marah langsung menyerang lagi, sementara Soan bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Tiba-tiba seseorang muncul di dekat mereka bertanya apa yang sedang terjadi. Di tengah pertarungan, Subin bertanya-tanya apa masalahnya dengan orang ini yang punya tujuan hidup begitu hampa, tapi menjalani semuanya seakan itu sangat penting. Menurutnya itu salah besar. Mereka sama sekali tidak sebanding, lalu Subin teringat hari saat dansa itu ketika ia terbangun di padang pasir yang sepi. Di sekelilingnya, mayat-mayat tak terhitung jumlahnya terkubur dalam darah. Hari itu, ia berlari tanpa henti, menyusuri reruntuhan, bertanya-tanya kenapa semua itu menimpa dirinya. Apa kebetulan macam apa yang membuatnya layak mendapatkan neraka seperti itu? Tanah penuh darah, tapi langit malam bersinar terang. Ia tersandung dan jatuh, bertanya-tanya kenapa tak ada satupun yang membantunya dalam tragedi itu. Jika mereka hunter, seharusnya mereka membantu semua orang di sana. Di kejauhan, ia melihat bayangan dirinya yang lebih tua, berkata bahwa ia akan menjadi orang itu, seseorang yang bisa menyelamatkan semua orang. Kini ia kembali mendengar Seyun berkata bahwa mereka sama, tapi Subin yakin jika itu tidak benar, maka mereka sangat berbeda. Karena ia selalu bertanya-tanya, kenapa para hunter dengan kekuatan terbaik hanya menggunakannya untuk keinginan egois? Ia lalu menegur Seyun bahwa ia harus lebih serius. Seyun menjawab bahwa belajar soal tanggung jawab dan alasan kenapa ia ingin jadi hunter adalah alasan kenapa ia berada di sana. Mereka saling menatap hingga suara tembakan di udara membuat mereka menoleh. Seorang pria aneh telah melepaskan tembakan ke langit dan Seyun bertanya siapa dia. Beberapa saat sebelumnya, ternyata itu adalah Purium yang datang dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan, kenapa tidak berhenti saja. Ia mengatakan bahwa mereka bisa terluka. Saat itu, Soan langsung teringat pada pria yang dulu ia bunuh, Earl. Tapi kini ia tenang dan berkata bahwa cara terbaik untuk menghentikan mereka adalah segera menyudahi pertarungan. Purium bertanya bagaimana caranya, dan Soan hanya bilang, hentikan saja keduanya. Ganggu saja, mereka pasti akan berhenti. Tapi Purium menjawab bahwa pertarungan antara dua orang kuat seperti tembak-tembakan.
Jika kau masuk ke tengahnya, kau bisa kena tembak juga. Soan membayangkan jika dia benar-benar melompat ke tengah pertarungan, bisa saja kekuatannya aktif dan malah memperburuk keadaan. Anak itu lalu menatapnya dan berkata agar dia tetap di sana, biar dia saja yang menangani. Senjatanya adalah alat sihir dan dari situlah dia menembakkan tembakan ke udara. Semua drama ini ternyata hanya karena bocah itu ingin menembak ke langit dan memberikan ceramah moral pada dua orang yang sedang bertarung. Untungnya, tak lama kemudian, Profesor, Jiang muncul dari belakang dan bertanya apakah dia benar-benar menembakkan senjata. Karena sejauh yang dia tahu, alat sihir tidak diperbolehkan di akademi, apalagi di kapal. Dan karena itu, ketiganya harus menjalani disiplin. Kapal pun berhenti di pulau tujuan. Wu Jun mengeluh mengaku kalah. Bahkan dia, yang dianggap salah satu siswa terburuk, belum pernah mendapatkan hukuman disipliner sebelum masuk sekolah. Soan meminta maaf pada Purium, tapi Purium bilang tidak apa-apa. Bagaimanapun, itu juga kesalahannya karena telah menembakkan alat itu. Selain itu, senjata yang ia bawa adalah proyek yang diminta langsung oleh para pengajar untuk ia kembangkan, jadi hukumannya tidak akan terlalu berat. Namun, saat ia menatap Seyun, ia berkata bahwa untuk mereka, hukumannya mungkin akan lebih berat. Tapi mereka akan mengurus itu nanti. Sekarang waktunya menuju asrama. Soan agak bingung karena mengira ia akan tinggal dekat dengan Seyun. Tapi Seyun menjelaskan bahwa di pulau ini asrama tersebar di berbagai tempat. Saat itu juga Soan mulai takut kalau ia akan ditempatkan dekat dengan gadis aneh bernama Miju. Para gadis lalu mengecek ponsel mereka dan melihat bahwa setidaknya Soan dan kakaknya ditempatkan di asrama yang sama. Tepat saat nama tempatnya disebut, yang terdengar sangat aneh, seseorang menjatuhkan koper. Itu Subin. Dan dari ekspresi wajah semua orang sudah jelas bahwa dia juga satu asrama. Mereka hanya berdiri di tempat, terdiam, sampai seorang wanita muncul menyapa dan memperkenalkan diri sebagai Yan, supervisor asrama mereka. Soan mulai tenang, setidaknya gadis aneh itu tidak sekamar dengannya. Modan berkata bahwa ternyata mereka bersama lagi. Itu kabar bagus, mengingat Soan bisa bersama kakaknya dan satu-satunya temannya. Dia yakin semester ini akan dimulai dengan baik. Lalu cerita bergeser menampilkan peristiwa 100 tahun yang lalu, masa penuh kekacauan ketika monster memakan manusia dan pengguna kekuatan jahat bebas berkeliaran. Di masa itulah seorang pria memiliki ide untuk membuat pusat pendidikan bagi para pengguna kekuatan. Setelah bertahun-tahun dan sembunyi dari pengawasan otoritas, ia membangun sekolah kecil di pulau terpencil. Beberapa waktu kemudian, tempat itu dikenal sebagai Sekolah Hunter. Di tempat itu, kewarganegaraan, usia, atau latar belakang pendidikan tidak penting. Selama seseorang memiliki kekuatan dan telah terbangkitkan, mereka bisa bergabung. Tapi jangan percaya iklan murahan seperti itu. Kita semua tahu kalau kamu payah, kamu bakal dikeluarkan. Meski pulau ini terlihat kecil, perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa seluruh pulau adalah sekolah. Tidak hanya punya fasilitas berkualitas dan area pelatihan yang hebat, tetapi juga sumber informasi yang melimpah. Infrastrukturnya setara kota besar. Yang memungkinkan itu semua adalah para hunter yang bermimpi jadi kuat melihat tempat ini sebagai tempat suci pendidikan. Dan saat itu Soan tiba tanpa tahu sama sekali reputasi tempat ini. Ia pikir hanya sekolah biasa. Ia sedang bersiap saat kakaknya muncul dan bilang bahwa upacara penerimaan akan segera dimulai. Maka dimulailah semester pertama, tahun pertama mereka. Ada perasaan aneh. Cerita ini sudah menunjukkan orang meledak jadi dua bagian, tapi sekarang semuanya terasa tenang, terlalu tenang. Pasti ada bahaya besar menanti. Hari upacara di kamar asrama, Seyun berkata bahwa Soan akhirnya datang. Soan ingin tahu di mana Subin. Modan menjelaskan bahwa Subin masih bersiap. Seyun mengeluh siapa yang butuh persiapan hanya untuk upacara. Modan bilang itu jelas karena Subin adalah perwakilan angkatan tahun ini. Dan benar saja Subin tampil bersumpah atas nama 2.625 siswa baru bahwa mereka akan menaati semua peraturan sekolah. Seyun dalam hati bertanya-tanya bagaimana bisa orang yang sempat didisiplinkan sebelum sampai pulau ini malah jadi perwakilan. Tapi ia harus mengakui jika Subin dipilih jadi perwakilan, maka setidaknya dia pasti punya kemampuan luar biasa. Meriam air yang ia lihat waktu itu punya daya rusak sekelas peringkat A. Tapi bagaimana kalau saat itu mereka tidak bertarung di atas kapal saat hujan? Bagaimana kalau dia belum menyiapkan segel kekuatan? Ia tahu
Kalau Subin mengerahkan segalanya dari awal, peluang menangnya akan jauh lebih kecil. Tapi seperti kata ayahnya, ia tidak cukup hanya bertahan hidup, ia harus bisa masuk ke dewan siswa. Ia tidak punya waktu untuk merasa senang hanya karena sudah diterima. Kelas langsung dimulai setelah upacara. Ia membayangkan, karena ini sekolah hunter, pasti ia akan belajar banyak hal keren. Tepat saat itu Yung, supervisor mereka, muncul dan mengatakan bahwa Soan harus kembali ke asrama sekarang. Yung menjelaskan bahwa kelas Soan akan berbeda karena ia bahkan belum menyelesaikan sekolah dasar. Yan menambahkan bahwa selama beberapa hari pertama, saat siswa lain mengikuti kelas pagi, Soan harus belajar untuk mengikuti ujian penyetaraan. Soan bertanya, ujian apa itu? Yan menjelaskan bahwa itu hanya pelajaran dasar, bahasa Korea, matematika, bahasa Inggris, IPS, IPA, dan sebagainya. Tentu saja, Soan langsung tidak suka. Ia pikir datang ke sini untuk belajar menggunakan kekuatan, bukan ini. Tapi ia sudah duduk di mobil dan berangkat. Beberapa waktu kemudian, kelas pertama Seyun dimulai. Mata pelajaran pertama adalah etika hunter. Anehnya, semua orang memiliki alat kecil berwarna merah di telinga mereka. Subin bertanya-tanya di mana guru mereka, karena kelas akan dimulai dalam 1 menit. Pasti guru tipe tepat waktu, bukan? Tepat saat jam menunjukkan pukul 12, pintu terbuka. Seseorang berambut panjang masuk, semua menoleh dan melihat pria itu melayang menggunakan semacam papan terbang. Ya, benar-benar hoverboard, semua terpana. Pria itu melihat ke seluruh ruangan dan menyapa dengan bahasa Jepang, memperkenalkan dirinya sebagai Haji Arjin, dan menyambut semua orang ke kelasnya. Sebelum memulai apapun, ia ingin memperjelas satu hal, bahwa ia membenci sekolah. Bukan hanya sekolah ini, tapi hampir semua institusi pendidikan. Menurutnya, memasukkan 40 orang ke dalam ruangan yang sama adalah bentuk ketidakefisienan paling parah, karena tak ada satupun dari mereka yang berada di level yang sama. Terlebih lagi, ketika murid-murid itu memiliki kemampuan khusus yang satu sama lain, sepenuhnya berbeda. Mereka semua pasti keras kepala dan punya prinsip masing-masing. Ia, misalnya, adalah tipe yang sangat mengutamakan efisiensi. Dengan pola pikir seperti itu, ia langsung melontarkan pertanyaan pertama. Sebagian besar monster kecil dan menengah sebenarnya bisa ditaklukkan dengan peralatan militer modern. Tapi tetap saja, hanya para hunter yang dikirim ke dalam dungeon. Kenapa bisa begitu? Seluruh ruangan hanya saling menatap, tak satu pun tahu harus menjawab apa. Lalu ia sendiri yang menjawab, semuanya karena alasan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa senjata dan tang sangat mahal dan ada kemungkinan bahwa keuntungan dari batu sihir bahkan tidak akan cukup untuk menutupi biayanya. Sementara itu, seorang hunter hanya butuh makan dan buang air. Walaupun mereka mengeluarkan tenaga fisik dalam jumlah besar, tetap saja jauh lebih hemat biaya. Dan dari situlah profesi hunter lahir. Pada akhirnya semuanya soal uang. Itulah sebabnya mereka disebut hunter dan bukan pahlawan atau superhero. Tapi tentu saja bagi para hunter itu sendiri, uang bukan satu-satunya harga yang harus dibayar. Di tengah pertempuran, mereka harus belajar menggunakan energi fisik dan mental seminimal mungkin. Mereka perlu dioptimalkan dan memilih strategi terbaik untuk bertarung. Kalau tidak, bisa-bisa mereka kehabisan tenaga di tengah dungeon. Seyun teringat akan perkataan Jang yang mengatakan bahwa ia terlalu banyak menghabiskan energi dalam segala hal yang ia lakukan. Sang pengajar pun melanjutkan mengatakan bahwa tak ada hal yang lebih umum dan lebih bodoh dibanding mati karena kelelahan di tengah pertempuran. Dengan kata lain, efisiensi adalah kualitas nomor 1 yang harus dimiliki seorang hunter. Ia kemudian memanggil seorang murid di barisan depan yang langsung terlihat gugup. Ditanya, apa kemampuan yang ia miliki? Bocah itu menjawab bahwa ia seorang penyihir konstruksi, sama seperti Seyun. Orang-orang bahkan belum pernah mendengar istilah itu sebelumnya. Sang pengajar ingin tahu sejauh apa jangkauan kemampuan itu, dan si murid menjawab bahwa maksimal hanya 100 meter. Selanjutnya, pengajar bertanya apakah ia bisa menghancurkan biji atau semacamnya dalam struktur fisik. Bocah itu sempat ragu sebelum menjawab, dan pengajar langsung menyerangnya dengan banyak pertanyaan. Berapa kilo yang bisa ia tangani sekaligus? Seberapa cepat ia bisa memanipulasi material? Material apa yang paling ia kuasai? Lalu langsung ditegaskan, kalau ia bahkan tidak tahu hal-hal dasar seperti itu, maka ia adalah kegagalan.
Ia bahkan tak mengenal dirinya sendiri, apalagi bisa membayangkan mengenali musuh. Dengan jumlah informasi yang ia punya, membangun strategi dalam pertempuran nyaris mustahil. Seyun hanya bisa memperhatikan, berpikir bahwa bocah itu bahkan belum sempat melakukan apa-apa dan sudah babak belur dihajar secara mental. Lalu Hajara menoleh ke arahnya dan memanggil bocah berambut keriting itu. Seyun bertanya dengan serius dan Hajara membenarkan. Ia disuruh maju dan menyebutkan kategori kemampuannya. Seyun diam saja. Hajara penasaran kenapa ia tak menjawab. Wajahnya terlihat kusut dan akhirnya ia menjawab bahwa ia tidak tahu soal kategori itu. Hajara terkejut seperti melihat bocah yang tak tahu apa itu matematika dalam dunia hunter. Bahkan Subin ikut kaget, tak percaya bahwa Seyun benar-benar tidak tahu apa-apa. Bocah di sebelahnya langsung naik pitam, bertanya apakah Seyun sudah gila. Bagaimana mungkin ia bilang tidak tahu kategori sendiri, padahal waktu di kapal ia bersikap seolah paling hebat? Seyun menjawab bahwa hari itu di kapal adalah pertama kalinya ia mendengar istilah penyihir konstruksi. Subin menatap dengan mata lebar, bertanya apakah benar ia tidak tahu apa-apa. Tapi Seyun hanya berjalan pergi menyuruh untuk melupakan semua itu dan menyarankan agar fokus belajar saja. Sepertinya ia sempat berpikir untuk mengajari Seyun, tapi menyerah secepat itu. Seyun kini berdiri di tengah-tengah semua orang termenung merasa bahwa tempat ini memang ada yang aneh. Tapi lihatlah keuntungan yang dimiliki bocah licik itu. Benar saja, ia sudah lebih dulu bicara dengan Jang. Awalnya Jang bilang sedang sibuk, tapi Seyun langsung meminta sedikit bantuan. Saat sudah duduk, Jang mulai menjelaskan bahwa semua orang di sini bicara seolah pengetahuan tentang kelas dan sebagainya adalah sesuatu yang benar-benar penting. Seyun merasa aneh karena ia sudah membaca banyak buku dan dokumen di internet, tapi tak satu pun dari itu menyebutkan soal ini. Jang menyandarkan tubuh, lalu mengatakan bahwa buku dan internet tidak akan membantu dalam hal ini. Lalu ia mencondongkan tubuh ke depan, ingin bertanya sesuatu. Apakah Seyun setidaknya punya lisensi pengguna kemampuan? Dengan agak canggung, Seyun menjawab, belum punya. Jang langsung terkejut, bertanya bagaimana mungkin. Bahkan jika seseorang tak ingin menjadi hunter, tetap saja seorang pengguna kemampuan harus memiliki lisensi. Subin kemudian menjelaskan bahwa Seyun tidak pernah bisa mendapat lisensi karena anak-anak dan remaja membutuhkan izin orang tua. Jang langsung paham. Sudah jelas ini semua ulah si bajingan Shin Bake yang selalu menghalangi langkah putranya menjadi hunter. Ia lalu menjelaskan bahwa setidaknya adik perempuannya yang seorang returner harus memiliki lisensi. Tapi Subin malah bingung, bertanya lisensi apa? Jurian tampaknya baru saja mendapat panggilan dari Jang dan baru tahu soal ini. Saat itu juga ia menutup ponsel dan Seyun mengatakan bahwa tak masalah. Begitu ia dewasa, ia akan mengurus lisensinya sendiri. Tapi Jang bilang kalau begitu Seyun bakal dalam masalah besar. Ia juga penasaran bagaimana selama ini bocah itu berlatih padahal tidak tahu apa-apa. Seyun menjelaskan bahwa ia selalu berlatih fisik bersama Jang, tapi Jurian selalu mengatakan bahwa ia tak bisa banyak mengajarkan soal kemampuan Seyun karena kekuatan itu terlalu rumit dan ia pun tak tahu apa-apa soal itu. Tapi Jang langsung membantah, itu tidak benar sama sekali. Ia tidak pernah mendaftar bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak bisa. Seyun yang kebingungan bertanya kenapa. Dan pria itu menjelaskan bahwa ketika mendaftar, seseorang harus menandatangani lisensi khusus yang secara teknis menciptakan semacam perjanjian. Perjanjian itu memastikan bahwa setiap hunter berlisensi wajib memberitahu pihak lain tentang kemampuan mereka. Koneksi itu menghubungkan energi semua hunter dan tidak bisa diputus begitu saja. Karena itulah informasi yang beredar di media atau internet hanyalah permukaan dari gunung es. Bahkan sebagian besar info di luar sana sengaja dipalsukan untuk membingungkan publik. Seyun masih bingung dan bertanya kenapa kontrol terhadap informasi ini begitu ketat. Jawabannya sudah jelas, karena kemampuan itu pada dasarnya sangat berbahaya. Bahkan pengguna kemampuan paling tidak signifikan pun bisa membunuh banyak orang, tergantung bagaimana cara mereka menggunakannya. Masalahnya, kemampuan itu tak kasat mata. Tidak bisa begitu saja diambil dari tangan orang seperti senjata api. Hal itu membuat kematian akibat kemampuan jadi lebih sulit ditelusuri dan dipahami. Jika semua orang bisa belajar menggunakan kekuatan ini dengan mudah, maka keamanan publik akan kembali ke 100 tahun lalu, saat kematian ada di mana-mana. Seyun hanya bisa menggaruk kepala, tak percaya bahwa semua ini belum pernah ia dengar sama sekali. Jiang mengamati dan sadar bahwa bocah ini benar-benar luar biasa. Ia benar-benar telah
telah melewati neraka akibat ayahnya yang keparat yang sama sekali tak mengajarkannya apa-apa dan memastikan ia tak punya kesempatan sedikit pun. Tapi tetap saja anak ini mampu bertahan sejauh ini dengan insting yang terlatih. Di bawah kondisi seburuk itu hasilnya tetap mengesankan. Jiang pun merasa senang karena sekarang ia yakin bocah ini memang punya bakat. Ia kemudian mengatakan pada Seyun bahwa setidaknya ada kabar baik. Meskipun belum memiliki lisensi, siswa akademi ini akan mendapatkan kualifikasi yang dibutuhkan. Ia menyerahkan sebuah kubus berwarna biru dan menyebutnya Blue Cube, nama yang cukup pas. Benda itu memberi akses ke jaringan informasi eksklusif para hunter. Itu diberikan khusus untuknya. Jiang akan mengirim pesan nanti dan ia harus mempelajari seluruh situs yang sudah dikumpulkan sebanyak mungkin. Seyun berdiri dan Jiang berpesan agar ia jangan memberitahu siapapun bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Ini adalah sekolah hunter paling bergengsi di dunia, dan ada semacam elitis terhadap pemahaman kemampuan. Jangan sampai ia menghancurkan peluang masuk dewan siswa sejak awal. Tentu saja Seyun tahu ia sudah keburu mengacau, tapi ia berjanji akan lebih hati-hati. Sementara itu, Subin juga menerima sebuah kubus, tapi yang ini berwarna merah. Sang wanita menyuruhnya menekan benda itu. Kubus pun terbuka dan saat itu juga ia dikonfirmasi sebagai murid. Sebuah jendela kecil muncul dan wanita itu berkata bahwa tampilannya mirip seperti ChatGPT. Tinggal tanyakan apapun tentang Hunter dan sistem akan menjawab. Subin tampak kaget dan bertanya apakah sistem itu benar-benar bisa menjawab semuanya. Kubus menjawab bahwa ia tinggal bertanya saja dan sistem akan memberikan informasi. Subin bersiap, lalu bertanya apakah sistem tahu tentang insiden yang terjadi di Mapo 7 tahun lalu. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Namun sistem menjawab bahwa pertanyaannya ambigu dan tidak bisa dipahami. Insiden macam apa yang ia maksud? Subin hampir mengatakan bahwa itu adalah insiden di mana banyak orang meninggal dan ayahnya termasuk salah satu yang ada di sana. Tapi wanita di sebelahnya langsung menyela, memperingatkan bahwa pertanyaan semacam itu bukan ide bagus. Sebaiknya ia mengajukan pertanyaan seperti yang biasanya ditanyakan teman-temannya saja. Tak lama setelah itu, guru mereka menyuruh untuk membuka obrolan sekolah. Ternyata ada beberapa pesan anonim, ada yang mengundang makan bareng, ada yang mengirim foto kucing. Subin menyimpulkan bahwa kelihatannya cukup normal dan wanita itu mengangguk, bilang bahwa para siswa di sini sebenarnya normal, tidak gila seperti beberapa orang tertentu. Hingga sebuah pesan muncul menanyakan siapa saja yang mengikuti kelas teori Hunter hari ini. Pengirim mengatakan bahwa ada seorang pria yang tampak tidak tahu apa-apa. Ia bertanya siapa namanya. Seseorang membalas bilang itu anak bernama Jai Sunyen. Bocah itu bahkan tidak tahu kategorinya sendiri. Lalu orang lain bertanya, bagaimana mungkin dia bisa diterima di sekolah ini? Subin mulai melihat banyak orang menjelekkan Seyun. Bahkan ada yang menyebut sekolah ini korup. Namun di sudut kanan, seseorang menulis bahwa bocah itu lucu. Langsung saja muncul komentar, memanggil si gadis nakal untuk menunjukkan diri. Sementara itu, Seyun sedang berjalan-jalan di sekitar sekolah sambil mulai belajar. Setidaknya bocah ini masih berusaha. Sebuah pesan muncul menanyakan apakah mereka harus menyelidikinya. Dan kini seseorang berdiri di hadapannya. Orang yang sebelumnya menjawab di obrolan, kini muncul langsung menyapa. 2 orang reporter dari klub jurnalistik sekolah. Mereka bertanya apakah dia adalah Gai Seyun dari Departemen Hunter. Begitu ia mengangguk, pria itu langsung antusias dan menyuruh Emily mengambil kamera. Sial, mereka benar-benar tidak akan membiarkan hidup bocah ini tenang. Sudah tak tahu apa-apa, kekuatannya lemah dan kini disorot media. Reporter memperkenalkan diri sebagai bagian dari klub jurnalis yang mengejar berita-berita paling menarik. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, ia menyelipkan sebuah cincin ke jari Seyun. Cukup mencurigakan. Benda itu menyala dan Seyun langsung bertanya apa itu. Reporter tertawa mengatakan bahwa seperti yang dikatakan orang-orang, bocah ini benar-benar tak tahu apa-apa. Cincin itu adalah alat pengukur peringkat dan kini telah mengonfirmasi bahwa Seyun berada di peringkat F tanpa peringatan apapun. Reporter mengangkat tangannya mengumumkan bahwa seorang peringkat EF berhasil diterima sebagai hunter. Jika ia mempublikasikan ini di surat kabar, tentu akan jadi berita besar. Seyun jelas tidak senang dengan situasi ini. Ia bertanya dengan marah siapa yang memberi izin melakukan semua itu. Tapi reporter itu hanya menyodorkan mikrofon dan bertanya trik apa yang ia gunakan untuk bisa diterima. Komunitas rumor mengatakan bahwa ia membayar sekolah dengan jumlah besar.
Rumor lain menyebut bahwa ia adalah anak dari seorang hunter legendaris. Seyun kehilangan kesabaran, langsung maju ke arah reporter dan menyuruhnya menurunkan kamera. Sang reporter kaget dan menurut, tapi temannya bersikeras bahwa ia tak pantas disebut jurnalis jika bersikap seperti itu. Seyun menatap tajam dan mengatakan bahwa situasi bisa jadi fisik kalau cincin itu tidak dikembalikan. Si reporter aneh dengan senyum gila di wajahnya malah menantang mengatakan bahwa kalau ingin wawancara ini berhenti, maka Seyun harus menjatuhkannya, sesuatu yang mustahil bagi siswa peringkat F. Tapi kini pria itu tergeletak di tanah, memohon agar dibiarkan pergi dan bersedia mengembalikan cincin itu. Tak perlu khawatir lagi. Sementara itu, Seyun hanya bisa bertanya-tanya dalam hati, bagaimana ia bisa berharap masuk ke Dewan Siswa kalau orang-orang seperti ini ada di sekelilingnya. Adegan berpindah cepat. Hajiara mengumumkan bahwa ujian pertempuran melawan makhluk akan dilakukan dalam tim yang terdiri dari 3 orang atau lebih. Seorang pria berbaju tank top berkata pada Seyun bahwa timnya sudah penuh. Yang lain juga menolak, mengatakan tidak ada tempat tersisa untuknya. Seorang gadis bahkan menambahkan bahwa mereka hanya menerima anggota tim dari peringkat C ke atas. Apa-apaan ini? Seyun sudah bisa melihat bahwa semua orang akan menolaknya. Ia pun mendekati profesor dan menyampaikan bahwa tidak ada yang bersedia menerima dirinya dalam tim. Sungguh malang. Hajiara hanya menjawab bahwa kalau begitu, ia harus menjalani ujian seorang diri. Seyun terkejut dan gugup, tapi kini ia sudah berhadapan langsung dengan monster ujian. Sebelum sempat memprotes bahwa ini tidak adil, satu serangan langsung mendarat di wajahnya dan ia jatuh ke tanah. Ia sudah menduga akan diperlakukan seperti ini, tapi tak menyangka semuanya akan berubah secepat ini. Hasil akhirnya nilai 0. Di kelas lain, seorang guru memanggil Jae Seyun dan memintanya untuk menyusun strategi dungeon berdasarkan informasi di papan tulis. Masalahnya, bocah malang ini masih dalam tahap belajar tentang kemampuan. Bagaimana bisa ia langsung diminta menyusun strategi dungeon? Tapi pertanyaan terus mengalir dan ia salah menjawab semuanya. Guru itu langsung murka dan mempertanyakan apa gunanya dia berada di tempat ini. Seyun hanya bisa meminta maaf meski dalam hati penuh kemarahan. Ia tak bisa membalas. Di kafetaria, ia duduk dalam diam, mendidih dalam amarah. Ia tidak peduli dengan murid-murid lain, tapi para guru yang menyebalkan seperti ini benar-benar membuatnya jengah. Orang brengsek itu terus saja menanyainya sepanjang kelas dan jelas sekali hanya ia yang diberi pertanyaan tersulit. Bagaimana bisa ia tahu kelemahan monster yang muncul tahun 1986? Saat itu Soan muncul dan menyapanya dengan senyuman kecil, tapi Seyun malah terkejut. Modan datang dan mendorong adiknya menjauh, melambaikan tangan sambil memasang wajah aneh. Pesannya jelas, dengan reputasi buruk yang menempel pada Seyun, lebih baik jangan terlalu dekat dengannya. Kalau tidak, adiknya akan ikut menderita karena asosiasi dan segalanya akan jadi lebih sulit. Seyun paham, ia sendiri juga tidak peduli lagi soal perlakuan macam itu. Sejak hari pertama hingga terakhir di sekolah, ia selalu sendiri dan itu tidak pernah berubah. Satu-satunya masalah yang membuatnya terus bertahan hanyalah soal Dewan Siswa. Dengan kondisi seperti ini, mendapatkan tawaran pun akan sulit. Ia butuh seseorang yang kuat di sisinya. Dan lihat siapa yang muncul, Subin menanyakan apakah ia akan makan sendirian lagi. Seperti biasa, Subin bertanya apa yang sedang ia lakukan di sini, dan Seyun hanya diam. Subin menolak untuk disapa balik dan berkomentar bahwa tentu saja tak ada yang ingin berteman dengan orang yang tak tahu apa-apa. Hidupnya memang sepi sejak awal. Setiap kali seseorang duduk di depannya, Seyun selalu berdiri dan pergi. Hingga akhirnya Subin berkata bahwa ia punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Ini soal kakak perempuannya. Seyun penasaran dan meminta penjelasan lebih lanjut. Ia sempat berpikir, benar juga, Soan memang sedikit lebih tua darinya. Lalu ingatannya kembali pada ujian makhluk kemarin. Soan juga ikut serta. Seorang gadis pirang menoleh dan bertanya kenapa dia hanya berdiri di sana. Soan tampak bingung dan tidak menjawab apa-apa. Gadis itu bertanya apakah ia tidak tahu cara menggunakan senjata atau kenapa tidak memakai kemampuannya. Modan mencoba menenangkan, mengatakan bahwa Soan sudah berusaha sebaik mungkin agar semuanya berjalan lancar. Gadis pirang itu ingin berdebat, tapi akhirnya hanya mengangkat tangan dan berkata,
Baiklah, lupakan saja. Dari kejauhan, Soan meminta maaf. Subin mendengar semuanya. Ia mengatakan bahwa tampaknya semuanya sudah beres karena Modan turun tangan. Tapi tampaknya reputasi Soan sudah mulai dibicarakan di kelasnya. Gadis malang itu berpikir bahwa seperti yang sudah ia duga, sejak hari itu ia memang kesulitan menggunakan sihir. Jigong sudah memperingatkan bahwa jika ia menggunakan kemampuannya dan terlibat dalam masalah itu, maka ia akan masuk radar para guru. Ia mengingat sosok yang ia bunuh, kejadian 7 tahun lalu yang melibatkan ayahnya, dan seluruh hal aneh soal kubus itu. Tak ada seorang pun yang mau mendengarkan penjelasannya. Semua itu membuatnya lelah dan bingung, bertanya-tanya kenapa sekolah bisa seberat ini. Tiba-tiba ia tertidur dan terbangun beberapa saat kemudian, menyadari bahwa kelas sudah selesai. Ia mencela dirinya sendiri, menyebut dirinya idiot karena tidur di kelas sepenting ini. Tapi lalu ia melihat seseorang duduk di sebelahnya. Subin menyerahkan catatan yang bisa ia salin, ia sempat ingin menghentikannya. Tapi ingat bahwa Subin pernah bertarung dengan kakaknya. Subin menatap tajam, membuat Soan gugup, dan langsung kabur. Ia berlari menuruni tangga sendirian sambil menyebut dirinya bodoh. Saat itulah seseorang muncul dari belakang dan bertanya, kenapa ia menangis? Siapa orang ini? Oh, ternyata pria dari kelompok board game. Mungkin orang baik, semoga saja. Ia menyuruh Soan untuk tidak bersedih karena hal sepele seperti itu dan menawarkan untuk memperlihatkan catatannya. Soan berterima kasih dan pria itu tampak sedikit canggung. Ia meminta Soan mengikutinya, tapi ketika mereka sampai di ruangan lain, pria bernama Junel memanggil Unbe dan memintanya menunjukkan catatan pada Soan. Saat itu Soan sadar pria ini hanya berpura-pura baik. Ternyata ia sendiri juga tidak punya catatan. Gadis yang dimaksud, Unbe, terlihat malu dan mengatakan bahwa Junel sudah memperingatkan bahwa kemarin adalah terakhir kalinya, tapi kini ia mengulanginya lagi. Junel membela diri, bilang bahwa kali ini sebenarnya ada seorang siswa baru yang tidak bisa mencatat dan meminta bantuan. Soan yang sempat bingung, kini melihat wajah Junel yang polos tapi tetap memaksa. Sampai akhirnya Soan berkata, kalau ia tidak ingin menunjukkan catatannya, maka ia tak perlu melakukannya. Memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tak ia inginkan memang tidak benar. Tiba-tiba ekspresi Junel berubah. Ia menuduh Soan seolah menyiratkan bahwa dirinya melakukan hal buruk, padahal bahkan belum mengenalnya dengan baik. Ia bilang bahwa ia sudah menyisihkan waktu dari kesibukannya hanya untuk membantu. Jadi kenapa Soan bersikap seperti itu? Tapi Soan menjawab tegas bahwa memang begitu. Ia menganggap perbuatan itu salah. Orang-orang di belakang mulai tertawa dan Soan memilih pergi sambil berkata bahwa ia akan keluar dari ruangan itu. Tapi sialnya Junel menarik lengannya dan berkata bahwa ia tidak bisa pergi begitu saja. Ia menuduh Soan pandai mempermalukan orang lain. Soan menyuruhnya melepaskan tangan, tapi Junel bersikeras bahwa ia harus meluruskan kesalahpahaman dulu sebelum pergi. Sampai akhirnya, bam, Soan menghantam hidungnya dengan keras. Semua orang langsung terdiam. Junel pun tercengang melihat darah keluar dan bingung bagaimana gadis itu bisa melukai tubuhnya. Apakah itu semacam kemampuan? Soan menjawab tidak. Tapi Junel menolak percaya. Ia mengatakan bahwa tubuhnya adalah tubuh petarung bela diri. Seorang gadis dengan fisik seperti Soan tak seharusnya bisa menyebabkan kerusakan padanya. Kemudian ia mengangguk dan mengatakan semuanya masuk akal karena Soan adalah seorang regresor. Sudah jelas ia mengatakannya dengan sengaja agar seluruh kelas tahu. Beberapa murid mulai berbisik, mengatakan kalau gadis bertubuh kecil itu bisa melukai petarung, pasti ia menggunakan kemampuan. Junel kembali menuding bertanya kenapa semua regresor bersikap seperti ini. Apakah menggunakan kemampuan terhadap orang lain tidak berarti apa-apa bagi mereka? Ia meluncur menyerang Soan mengatakan bahwa ia seharusnya sudah tahu sejak di kapal. Namun sebelum sempat menyentuh Soan, sesuatu menghantam wajahnya dari arah lain. Itu adalah Subin. Ia berdiri sambil mengatakan bahwa mulut Junel terlalu besar untuk orang yang berlaku tidak adil. Junel bertanya siapa dia dan Subin memperkenalkan diri sebagai mahasiswa baru tahun ini. Ia menambahkan bahwa sejak awal ia tidak melihat Soan menggunakan kemampuannya sama sekali.
Junel membantah, pasti Soan menggunakan kemampuan. Tidak mungkin gadis itu bisa melukainya tanpa itu. Ia juga menuduh Subin telah menggunakan kemampuan. Tapi Subin mengabaikan tudingan itu dan menjelaskan bahwa semua orang tahu regresor memiliki kemampuan fisik jauh di atas rata-rata. Dan sejauh yang bisa dilihat, tidak ada seorang pun di ruangan ini yang menyaksikan kekuatan apapun digunakan. Jadi jelas Soan tidak menggunakan apa-apa. Bahkan jika ia menggunakan sekalipun, tetap saja yang pertama melakukan kontak adalah Junel. Belum lagi Junel secara sadar membocorkan identitas Soan dan melancarkan serangan terlebih dahulu. Dibandingkan menggunakan kemampuan, tindakan Junel jauh lebih buruk. Junel maju ingin menghajar Subin, menyebutnya bocah kurus tak tahu diri. Tapi tiba-tiba cahaya menyala di belakang Subin. Ia menjawab dingin bahwa dirinya tidak akan pernah lari dari pertarungan. Anehnya, beberapa gadis di sekitar mulai mengangkat papan bertuliskan nama Subin dan Junel mulai sadar bahwa dirinya akan dipermalukan habis-habisan jika terus melawan. Kembali di kafetaria, Subin bicara pada Seyun. Ia mengatakan bahwa ia mengerti Seyun berusaha menjauh dari adiknya, mencoba melindungi dan tidak memperburuk keadaannya. Tapi sekarang semua orang sudah tahu kalau Soan adalah seorang regressor. Kehidupannya takkan mudah, bagaimanapun juga. Seyun menutup wajahnya dengan tangan, bingung kenapa semuanya selalu terasa sulit. Subin memandangi adik Seyun, lalu bertanya apa yang akan dilakukan Seyun selanjutnya. Ia sendiri juga tak punya kekuatan besar untuk membantunya. Tiba-tiba, Wujun sudah berdiri di samping mereka dan berkata bahwa mungkin saja ada jalan. Seyun terkejut, bertanya sejak kapan pria aneh itu muncul. Tapi Wujun malah membahas rasa mie instan. Katanya dulu rasa mie lebih enak, teksturnya lebih lembut, dan porsinya lebih banyak. Nenek dari kantin jauh lebih berbakat. Sayang sekali ada insiden yang merenggutnya. Keduanya menatapnya tanpa paham maksudnya. Si pria pirang bahkan menepuk meja, mengeluh rindu pada masakan nenek kantin. Subin bertanya apa sebenarnya yang Wujun lakukan di sana, sementara Seyun berkata bahwa itu tidak penting. Yang penting adalah apa maksud Wujun soal solusi untuk situasi ini. Wujun menjawab bahwa mereka hanya perlu memperbaiki reputasi Soan. Jika namanya mulai disebut-sebut dengan cara yang positif, orang-orang pasti akan lebih sedikit mengusiknya. Seyun menjawab bahwa itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tapi Wujun bilang bahwa mereka harus bersiap untuk kelas observasi 2 minggu lagi. Armoy bertanya itu acara apa, dan Wujun menjelaskan bahwa itu adalah pertandingan antara kelas 90 dan 91. Semua murid baru wajib ikut. Tapi bukan orang tua yang menonton, melainkan para hunter top dari seluruh industri. Anggota guild besar, nama-nama terkenal, pimpinan korporasi, dan semacamnya. Setiap orang penting dalam dunia hunter hadir untuk menonton para murid baru. Masalahnya bagi Seyun, ayahnya adalah seorang hunter. Jadi meskipun ia punya ayah, ia juga punya penonton paling menekan. Namun di sisi lain, ini juga merupakan kesempatan emas untuk memperbaiki reputasinya. Subin menambahkan bahwa kalau bicara soal jumlah orang, itu sangat banyak. Bagaimana acara seperti itu bisa diatur? Wujun menjelaskan bahwa tahun lalu para murid dibagi berdasarkan nomor identitas. Kalau tak ada perubahan, sistemnya akan sama. Yang perlu dilakukan Seyun hanyalah menemukan murid berperingkat untuk berlatih bersama dan menunjukkan kemampuannya. Jika ia mau, Wujun bahkan bisa memberinya nama anak yang sangat lemah. Tapi tentu saja bukan itu yang ia inginkan. Wujun sudah bisa menebak si brengsek ini pasti ingin melawan murid peringkat A atau bahkan S. Beberapa waktu kemudian di perpustakaan, Seyun teringat bahwa ia pernah meminta izin pada Jiang untuk melihat data siswa. Tentu saja Jiang bilang bahwa hanya guru yang boleh melihat data itu. Tapi Wujun yang licik tampaknya memberinya akses kartu untuk menyampaikan pesan sambutan pada Jiang. Dengan kartu itu, ia menelusuri daftar siswa dan mencari tahu siapa saja para regresor di kelas tahun ini. Ia tak mengatakannya secara langsung, tapi tampaknya ia berhasil menemukan mereka. Dan kini rencananya adalah menantang mereka di kelas observasi. Dan ketika semua orang menonton, ia hanya perlu menggunakan rantainya untuk mengikat lawan itu. Rencana yang begitu jelas dan tampak mudah, tidak diragukan lagi, semua ini akan berakhir kacau. Adegan berpindah ke asrama lain di mana Junel tengah menghantam meja mengumpat bahwa sialan Soan telah mempermalukannya. Miju ingin tahu apa yang akan ia lakukan. Junel berkata bahwa kesempatan sempurna ada di kelas observasi. Ia akan menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa. Miju tertawa mengatakan bahwa ia tidak terlalu yakin pria yang mimisan hanya karena tamparan tidak mungkin menang.
Tapi ia setuju bahwa menyebalkan memang mudah jika menyangkut si Sodian itu. Ia bertanya apakah Junel ingin dirinya yang menangani semuanya. Junel bertanya balik apakah dia yakin bisa menang, dan Miju menjawab ya tentu saja. Tapi sebagai gantinya, ia ingin Junel membalas budi. Junel terus bersikeras bahwa peluang Miju kecil, karena Soan adalah seorang regresor. Tapi Miju malah mengatakan bahwa justru karena ia seorang regresor, semuanya akan jadi lebih mudah. Dan disinilah kita waktu melompat 2 minggu ke depan. Seyun sudah siap. Ia membuka pintu dan arena besar yang penuh sesak terbentang di hadapannya. Pria licik itu berkata bahwa inilah saatnya untuk membuktikan diri. Sementara itu, Soan berada di kelas merasa gagal lagi. Kali ini terkait latihan memotong balok kecil dengan pensil tak begitu jelas maksudnya. Jigong memanggilnya, meminta Soan ikut dengannya sebentar. Ia mengatakan bahwa mereka akan pergi ke lokasi kelas observasi, meski tempat itu terlihat seperti tengah-tengah antah berantah. Soan bertanya apakah benar ada kelas di sana. Jigong menjawab ya dan memintanya masuk ke sebuah pintu. Ternyata ada beberapa jalur yang mengarah ke bawah tanah menuju area 13. Saat mereka menuruni tangga, Jigong bertanya apakah Soan pernah ke bawah tanah sebelumnya. Soan menjawab belum pernah. Jigong lalu menjelaskan bahwa dulunya sekolah ini adalah tempat rahasia, jadi sebagian besar bangunannya terletak di bawah tanah, bukan di permukaan. Saat Soan melangkah lebih jauh ke dalam, ia terkejut melihat bahwa tempat itu adalah kota bawah tanah yang masif. Ia bertanya mengapa sekolah memiliki markas rahasia seperti ini. Jigong menjelaskan bahwa disinilah tempat penyimpanan benda-benda paling berbahaya dan penting barang magis dan alat sihir yang bisa menimbulkan kekacauan dan kehancuran. Ada juga makhluk-makhluk menakutkan yang telah ditangkap untuk diteliti. Bahkan ada ruang-ruang rahasia yang bahkan Jigong dan para guru tidak tahu fungsinya. Sementara itu, Soan hanya memandangi kota dan meniupkan napas yang membentuk bunga-bunga kecil di udara. Tepat di luar lift, Jigong bertanya bagaimana kehidupan sekolahnya sejauh ini dan apakah ada masalah. Soan menjawab bahwa masih sulit mencari teman, tapi setidaknya kini ia punya Modan. Selain itu, Puryum dan Wujun juga baik padanya. Soal Subin, ia belum yakin. Tapi menurutnya, Subin orang baik. Selain dari mereka, seluruh sekolah masih menghindarinya. Ia menduga semuanya karena masalah dengan Junel. Saat Junel menyerangnya, ia ketakutan akan dipukul dan akhirnya tanpa sengaja mengaktifkan kekuatannya. Jigong mengusap kepalanya, menyuruhnya tenang. Ia berkata bahwa apapun bahayanya, ia dan kakaknya akan membantu menghentikan kekuatan itu jika sampai lepas kendali. Apa yang terjadi waktu itu tidak akan terulang lagi. Pintu pun terbuka dan mereka masuk ke dalam arena. Hajara langsung menyambut, mengatakan bahwa mereka terlambat 1 menit 42 detik. Tapi Jiang mengabaikannya dan mulai menjelaskan isi kelas. Seperti yang sudah diumumkan sebelumnya, ini adalah kelas observasi. Para senior dan junior akan membentuk tim dan bertarung dalam pertandingan 10 menit. Alasannya dilakukan di bawah tanah adalah karena arena ini dibangun oleh Madow Engineering. Dengan satu klik tombol kecil, penghalang pelindung diaktifkan. Jiang menjelaskan bahwa mereka akan diberi perlengkapan dan klon pelatihan akan dibuat. Semua kerusakan yang mereka terima akan ditransfer ke klon. Ia memukul perut Hajara, tapi yang menerima serangan adalah klon pelatihan. Artinya, di pertandingan ini mereka bisa menggunakan seluruh kekuatan tanpa khawatir. Saat itu juga Hitsuru mulai memahami maksud Jiang bahwa mereka tak perlu terlalu takut. Sang profesor meminta semua orang rileks. Konsep kelas ini adalah para senior memberi pelajaran pada para junior. Tapi tentu saja, Subin dan Seyun tahu betul bahwa ini omong kosong. Mereka melihat ke samping dan menyadari bahwa semua hunter yang hadir menatap mereka seolah ingin memangsa. Para pengamat ini berasal dari korporasi besar. Ada gadis bernama Shin Zong dari Estrella Roa dan seseorang dari UJ. Keduanya guild paling penting ditambah para petinggi korporasi lain. Jumlahnya banyak, sekitar 4 kelompok besar. Jika semua nama disebut sekarang akan terlalu banyak, jadi nanti saat mereka beraksi baru akan disebutkan. Pria berkacamata tampak beranggapan bahwa membuang waktu untuk anak-anak ini hanyalah sia-sia. Tapi pria tua di sebelah kiri, namanya Kang Ho, berkomentar bahwa ini pasti pertama kalinya si kacamata ikut kelas observasi.
Ia mungkin mengira ini hanya pertandingan persahabatan, tapi semua siswa pasti sudah sadar bahwa ini adalah ajang unjuk kemampuan di hadapan guild-guild besar. Dengan kata lain, yang terjadi di sini adalah proses scouting. Jadi sebaiknya jangan melewatkan satu momen pun. Kalau tidak, para bajingan dari UJ akan merebut semua permata tersembunyi. Sementara itu, Woo Jun santai saja berjalan mengelilingi arena, penasaran siapa lawannya. Ia menoleh ke arah Seyun dan berkata bahwa bocah itu terlihat paling menggoda. Tapi ternyata ia sedang melihat ke arah gadis di belakang Seyun yang membawa pedang. Dan disinilah klimaksnya. Seyun maju dan menantang gadis itu untuk duel. Semua orang langsung terkejut dan gadis itu tampak kebingungan. Tapi reputasi buruk sudah melekat pada diri Seyun dan orang-orang di sekitarnya mulai mengejek. Ada yang berteriak, bertanya apakah anjing memang senang dipukuli. Gadis yang ia tantang hanya menoleh sebentar, tak berkata apapun, lalu berjalan pergi begitu saja. Subin dan yang lain langsung melongo, bertanya apakah Seyun sudah kehilangan akal. Mereka semua tahu bahwa gadis itu adalah seorang regresor. Tapi justru bagi Seyun, itulah keuntungannya yang paling besar. Selama rantainya bisa bekerja seperti senjata pengunci dari atas, ia punya peluang untuk menang. Woo Jun datang menghampiri dan memuji keberanian Seyun, mengatakan bahwa pasti ada kartu as tersembunyi yang membuatnya setenang ini. Ia pun setuju bahwa itu adalah pilihan yang bagus karena gadis itu adalah yang terlemah di antara semua regresor. Seyun bertanya, kenapa? Woo Jun menjawab bahwa entah kenapa gadis itu tidak pernah menggunakan kemampuannya. Tampaknya ia hanya bertarung menggunakan senjata sihir dan bahkan menyegel kekuatannya sendiri sejak akhir tahun lalu. Jadi pada akhirnya lawan yang akan dihadapi Seyun adalah seorang regresor yang tidak menggunakan kemampuan regresornya sama sekali.